warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, adalah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia Allah kita bisa bertemu pada siang hari ini dengan tanpa kesulitan apapun, dengan tanpa kekurangan walaupun dari berbeda-beda daerah. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu secara online dalam rangka thalabul ilmi gitu ya. Kita luruskan niat semoga ini menjadi wasilah kita untuk menghapuskan kebodohan gitu ya. Menghapuskan kebodohan dan mempersiapkan diri menyambut dunia yang baru bagi kita, baru bagi teman-teman gitu ya, dunia kampus. Kemudian yang kedua, selawat salam semoga curah limpah pada junjungan kita habibana wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Teman-teman semuanya, perkenalkan di sini saya Rahman dari angkatan angkasa, dulu angkatan 9 ya, berarti angkatan 9. Eh di sini ditugaskan untuk menjadi moderator pada siang hari ini eh, yang akan diisi oleh Kak Maulidita. Nanti akan saya perkenalkan siapa Kak Maulidita gitu. Oke, teman-teman semuanya, sebelum melangkah lebih jauh, kami dari panitia menghimbau kepada teman-teman yang belum mengisi form alumni, dimohon untuk mengisi terlebih dahulu di Instagram Forsilam. Silakan teman-teman buka Forsilam Pusat, kemudian diklik linknya, di situ ada pendataan alumni. Oke. Supaya apa sih gitu ya? Supaya kita sama-sama saling terkoneksi satu dengan yang lain, saling terdata gitu ya, supaya nanti ketika sudah di luar sekolah gitu ya, di luar AM, di luar pondok, kita bisa saling terhubung gitu ya. Teman-teman bisa mengontak, misalkan ada yang ke Jogja, nanti bisa bertemu dengan saya, bisa bertemu dengan Kak Olan yang kemarin mengisi gitu ya, dan bertemu alumni-alumni hebat lainnya gitu ya. Alumni-alumni lainnya. Itu pendataan. Maka silakan teman-teman main ke Instagramnya Forsilam, di situ silakan klik linknya dan silakan isi data diri teman-teman selaku alumni Al-Multazam dan selaku anggota Forsilam gitu ya. Silakan diisi teman-teman. Oke, di sini insya Allah saya akan memoderatori gitu ya, menjadi moderator dan menjadi pemandu diskusi pada siang hari ini. Insya Allah kita akan berdiskusi terkait dengan bagaimana menjadi teladan Muslim sejati di dunia kampus bersama Kak Maulidita. Oke. Kak Maulidita, Assalamualaikum. Ini sudah bersama kita Kak Maulidita. Assalamualaikum Kak Dita. Oke, sambil nunggu mungkin ya. Saya izin untuk memperkenalkan eh, terlebih dahulu siapa moderator kita, siapa pemateri kita pada siang hari ini. Share screen ya. Pemateri kita, mohon maaf. Pemateri kita yaitu Kak Maulidita Nur Ashifa, AMD. Beliau adalah angkatan 7 Graffiti ya disebutnya. Kalau dulu kami masih satu tuh namanya gitu ya. Angkatan Graffiti. Di sini beliau communication enthusiast gitu. Beliau orang komunikasi teman-teman. Nah ini dulu pengalaman kerja dan internship-nya menjadi educator and public relation at Darus Syarif Junior High School dari 2021 sampai sekarang. Kemudian staff strategis di Dompet Duafa dari 2019 sampai 2020. Trainer, public speaker, dan motivator dari 2015 sampai sekarang. Sudin Kominfotik Wali Kota Jakarta Pusat di tahun 2018. Kemudian content creator dan social media admin 2020 sampai sekarang. Beliau
punya riwayat pendidikan sekarang sedang belajar di London School of Public Relations Jakarta 2021 sampai sekarang, ilmu komunikasi. Kemudian UNJ Universitas Negeri Jakarta 2016 sampai 2019 di ahli media hubungan masyarakat. Kemudian SMP dan SMA IT Al-Multazam Boarding School dan SDIT Semanan 3 pagi. Kemudian organization experience, pengalaman organisasinya 2015 sampai sekarang di Yayasan Forum Tunas Bangsa, Media dan Divisi Pendidikan. 2018 Badan BEM Mahasiswa Prodi Hubungan Masyarakat. Benar, kita agak mundur. Sorry, salah. Di sini ya. 2019 sampai 2022 Forum Silaturahim Alumni Ma'had Al-Multazam menjabat sebagai Kepala Bidang Media dan Dakwah. 2019 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNJ, BEM-FIS Fakultas Ilmu Sosial, Kepala Departemen Pendidikan. Kemudian 2018 sebagai BEM Prodi Hubungan Masyarakat FIS UNJ, BEM P Humas, Wakil Ketua Umum. Insya Allah ya. 2013 sampai 2014 Ketua Umum Putri di OSMA, Organisasi Santri Ma'had Al-Multazam. Insya Allah ya, beliau organisator gitu ya dari SMA sampai melanjut menjadi aktivis lembaga di kampus dan sekarang masih ada di keorganisasian. Kemudian prestasi beliau ini Masya Allah banyak sekali gitu ya. Yang pertama mahasiswa MAPRES UNJ, mahasiswa berprestasi UNJ, wah Masya Allah ya. Sebagai aktivis BEM juga sebagai mahasiswa berprestasi di UNJ tahun 2018. Leipzig University Jerman 2018 Law and Culture Program. Delegasi dan DAAD Scholarship. Masya Allah beliau sampai ke Jerman ya teman-teman. Kemudian di UNJ juga International Conference on University and Intellectual Culture sebagai presenter. Nah ini Masya Allah banyak sekali ya teman-teman, prestasinya menginternasional gitu. Nanti bisa sharing lebih lanjut dengan beliau ya. Kemudian penghargaan dan prestasi di sini dari SMA beliau sudah melanglang buana gitu ya, di berbagai lomba khususnya ke dunia tulis menulis gitu ya. Dunia literasi ya kalau kita sebut dunia literasi. Literasi itu termasuk diskusi, kemudian cerpen gitu ya, lomba debat bahasa gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini teman-teman silakan disimak ya, bisa dibaca. Oke. Ini kontak beliau. Silakan teman-teman di follow Instagram beliau di @maulidita. Ini nomornya. Barangkali teman-teman ingin mengundang sebagai pemateri di kesempatan selanjutnya. Kemudian di Twitter, ini belum masuk aja threads nih, baru ya, belum masuk nih. Oke, itu teman-teman. Insya Allah pemateri kita pada siang hari ini, Kak Maulidita, ini yang sangat ini ya, proper sekali gitu ya, bisa kita ambil pelajarannya dan sangat menginspirasi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Dita. Waalaikumsalam. Suara saya aman nggak? Atau ada gangguan nggak? Aman. Oh, aman. Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Dita gimana kabarnya? Masya Allah, Alhamdulillah baik. Rahman gimana kabarnya, Man? Alhamdulillah baik. Udah lama nggak komunikasi setelah Iya, ya. Terakhir demisioner. kayaknya 2022. Karena waktu masih di Forsilam, Rahman juga kan part of Forsilam juga dari pengurusan yang sebelumnya. Jadi Iya. Masya Allah, Kak Rahman masih ngurusin Forsilam. Saya ya yang banyak ngurusin teman-teman ini ya, teman-teman Persilam Pusat yang lainnya cuma ditarik-tarik aja diminta tolong. Iya. Oke. Ya, alhamdulillah ini udah bersama Kak Maulidita teman-teman, supaya tidak berpanjang kalam gitu ya. Takutnya saya ambil banyak porsi waktunya Kak Dita. Gak apa-apa, Mas. Ya nanti ini lagi banyak mendistraksi saya nantinya. Enggak, justru teman-teman Rahman yang udah banyak ilmunya nih. Mestinya Rahman yang share ke kita. Sulit. Saya mau sharing apa gitu. Oke, ini kita teman-teman pada kesempatan siang hari ini kita kuras aja ilmunya Kak Dita sampai habis kalau bisa gitu ya. Cuma kayaknya 1,5 jam nggak akan habis ilmunya gitu ya. Kita persilahkan aja Kak Dita waktu dan tempat, waktu dan layar ya.
disediakan. Oke. Oke, jazakallah Rahman dan teman-teman Forsilam. Bismillah, mungkin kita mulai ya. Tapi saya izin share screen dulu teman-teman semua. Oke, ya, sepertinya sudahkah? Sudah terlihat ya? Sudah, Kak. Oke, sip. Ya, oke. Saya salam dulu kali ya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama ya pasti kata yang pantas ya untuk kita sama-sama ucap tuh adalah rasa syukur. Alhamdulillah tuh punya makna yang menurut saya itu luar biasa. Kayak kata magic yang kalau kita nyebut mau gimana pun kondisinya, itu sering jadi menenangkan hati kita gitu ya. Maka tiada lain dan tiada bukan syukur yang teramat itu kita panjatkan gitu ya buat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang hari ini alhamdulillah memberi kita kesempatan teman-teman semua gitu ya untuk bisa bertemu gitu ya, walaupun bertemunya ini masih dalam kondisi online gitu, karena pasti ada apa ya, sense belonging yang berbeda ketika kita ketemu secara fisik gitu ya. Tapi mudah-mudahan pertemuan hari ini karena niatnya kita sama-sama ingin belajar, di sini bukan teman-teman aja gitu ya, seolah-olah karena ini pembekalan jadi teman-teman aja yang belajar pun kami juga belajar. Jadi maka dari itu kita sama-sama ya luruskan niat kita dan juga apa ya tadi ya seperti saya sampaikan di awal terucap rasa syukur yang begitu mendalam untuk akhirnya bisa ketemu sama adik-adik fighter dan juga Fahrenheit kalau saya tidak salah menyebut ya. Kemudian salat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya hingga kita selaku umatnya. Kalau bicara tentang Nabi Muhammad nggak pernah habis takjubnya kita sebagai seorang manusia dan umatnya gitu ya. Karena bagaimana tidak gitu ya. Kita kalau mau bicarain Nabi Muhammad, kalau kita sebagai umat muslim aja nggak bangga, sedangkan di dunia barat sana, mungkin teman-teman ada yang pernah baca buku 100 The Most Influential People, jadi 100 orang paling berpengaruh di dunia, yang dibuat sama penulisnya namanya Michael Hart. Dia menulis nomor 1 itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Masya Allah ya, padahal kalau kita tarik sejarah teman-teman, Islam tuh baru datang tuh sekitar 800 sebelum Masehi ya. Karena kemarin tuh saya habis nonton film ini teman-teman, Indiana Jones ini apa ya, kalau apa pembicaranya Kadita, jadi obrolannya menyambung-nyambung aja ya teman-teman. Nonton Indiana Jones dan dikisahkan si Indy itu ketemu sama Archimedes di tahun 200-an. Lalu kita tarik fenomena gitu ya berkaitan dengan buku ini, saya berpikir oh ternyata Michael Hart aja nulis Nabi Muhammad nomor 1 yang padahal Islam baru datang ratusan tahun setelah perang Yunani dan Romawi tersebut gitu. Jadi bagaimana kita rasanya kalau nggak bangga tuh gimana gitu ya, ataupun nggak mengenal Nabi kita tuh rasanya sayang banget. Padahal wajah barat sana itu udah banyak yang mengakui gitu ya. Kalaupun memang terlihatnya banyak yang tidak mengakui, mungkin hidayah itu yang belum masuk ke dalam hati mereka. Jadi maka dari itu sama-sama ya di sini kita terus mengingat gitu, bahwasannya kita ini adalah risalah penerus, kita ini adalah generasi penerus risalahnya Nabi Muhammad SAW. Oke, hari ini ya teman-teman, saya nggak kurang tahu nih, kira-kira ini angkatan yang pernah saya temui atau enggak ya di Multazam gitu. Karena memang terakhir saya ke Multazam itu 2022 dan itu ngisi angkatan 11 atau angkatan 12 ya. Mungkin di chat boleh ada yang kasih informasi, Kak kita pernah ketemu gitu ya. Atau mungkin ketemunya sekelebat lewat sosmed gitu ya. Atau mungkin atasnya lagi, angkatan atasnya yang pernah ketemu sama saya gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita anggap ini adalah pertemuan kita gitu ya. Jadi salam kenal, oh kita pernah ketemu Kak Opi gitu ya, tuh benar ya. Jadi benar ya, kita pernah ketemu. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen ketemu sama Kak Dita gitu ya. Dan hari ini, Masya Allah, saya tuh senangnya gini.
pertama pas dihubungin sama panitia, katanya ini pembekalan buat anak-anak anak-anak lulusan Al-Multazam yang terbaru, berarti kan sebelumnya kelas 12 untuk ke dunia kampus gitu ya. Ini bentuk silaturahmi yang luar biasa teman-teman. Harapannya gitu ya, ketika keluar dari pondok, ini nggak berhenti gitu loh, bau-bau multazamnya gitu ya. Tapi di luar kita masih bisa tetap jadi anak multazam gitu ya, dengan satu wadah yang namanya Forsilam ini gitu. Bahkan tadi kalau Kak Rahmanda singgung di awal, bisa saling silaturahmi, yang mungkin teman-teman, kalau tadi Kak Rahman di Jogja, kalau kita di Jakarta gitu ya. Jadi teman-teman yang tinggal di Jakarta atau sekitar wilayah Jabodetabek mungkin bisa kapan-kapan kita meet up, ketika waktunya pas, monggo seperti itu. Jadi kontak aja teman-teman. Ya, oke, saya izin untuk memberikan materi. Hari ini temanya adalah, ini judulnya saya sengaja saya buat sedikit tambahan tentang a transformational Islam agent. Tapi subtemanya tentang menjadi teladan muslim sejati di dunia kampus. Ini Masya Allah ya, berat jujur materinya. Karena saya pribadi juga ngerasa pun belum berkapasitas untuk memberikan materi ini. Tapi saya mikir, kalau dari sekian banyak materi yang udah dipersiapkan sama tim Forsilam, kok saya dapetnya yang ini ya? Berarti ini tandanya Allah pengen something saya belajar tentang hal ini. Jadi makanya di sini kita sama-sama luruskan niat, dan juga saya memposisikan diri sebagai gelas yang kosong sama seperti teman-teman semua. Dan insya Allah hari ini interaktif teman-teman. Saya berharap teman-teman yang hari ini hadir gitu ya, walaupun saya yakin nih dari jumlah sangat berapa persen nggak nyampe gitu ya, tapi maaf qadarullah khair, karena nggak ada sesuatu yang terjadi kalau bukan karena Allah berkehendak. Jadi yang teman-teman hari ini bisa hadir, mungkin memang Allah tuh pengen teman-teman belajar materi ini gitu ya. Nah, kalaupun yang belum hadir gitu ya, saya harap teman-teman nggak berhenti di sini aja, tapi memberikan materi ini kepada teman-teman yang lain. Baik, kita akan mulai dulu teman-teman. Ini saya pengen mulai dari basic dulu. Saya udah request ke teman-teman panitia atau tim Forsilam, untuk teman-teman yang hari ini ikut materi, untuk pakai buku dan juga pulpen, ataupun sebenarnya lewat digital, tablet, PC or anything, it's okay. Tapi highly recommended untuk nulis gitu ya. Karena hari ini kita akan coba menerjemah gitu. Saya pengen tahu dulu, ini kan udah lulus lah ya. Pasti kata-kata ini, pembenaran katanya udah sedikit banyak, udah inilah ya, udah pernah dengar gitu ya, tentang apa sih kepemimpinan transformasi bagi teman-teman gitu. Karena kalau kita bicara transformasi, yang tadi di awal judul gitu ya, itu biasa erat kaitannya dengan kepemimpinan. Jadi yang pertama silahkan tulis di buku teman-teman, apa sih itu kepemimpinan transformasi. Kemudian yang kedua, apa sih itu teladan. Dan yang ketiga, apa itu muslim. Saya ulang, yang pertama, apa itu kepemimpinan transformasi. Yang kedua, apa itu teladan. Dan yang ketiga, apa itu muslim. Jangan kayak gini ya. Ini definisi nih. Biasanya kita terkecoh. Apa itu kepemimpinan transformasi? Jawabannya, kepemimpinan yang baik. Itu kan kayaknya lebih sinonim ya. Atau kepemimpinan yang tidak, jangan gitu. Tapi menurut teman-teman, apa sih kepemimpinan transformasi itu seperti apa? Kemudian juga teladan misalnya. Apa itu teladan? Jangan jawabnya contoh. Kalau itu kan sinonim ya. Jadi jangan sinonim, jangan antonim, tapi definisi. Ini kayak belajar bahasa Indonesia ya. Tapi saya ternyata juga mempelajari ini, dan ternyata ini penting. Artinya kenapa sih kita harus punya definisi dulu tentang sesuatu? Ketika kita pengen jadi muslim teladan, jangan-jangan kita mikirnya kayak, ya udah yang penting begini 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 gitu. Tapi ketika kita ditanya apa sih muslim teladan tuh apa? Jadi teladan muslim tuh kayak gimana? Kita nggak punya definisi itu masing-masing. Oke. Mungkin waktunya udah mulai ada yang nulis atau udah ada yang mulai berani kah? Open mic aja teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi saya kasih waktu lah. Ini 10.31 32. Saya kasih waktu sampai 10.34 2 menit ya untuk memikirkan definisi dari 3 kata tersebut. Silakan. Sambil dipikir-pikir, kira-kira apa ya, sambil belajar. Oh iya benar ya, sebenarnya definisi harusnya SPOK nih, tapi kok ternyata selama ini saya nulisnya apa-apa gitu ya. Karena ini basic banget, tapi ternyata ini berguna banget buat kehidupan kita sehari-hari. Tentang makna gitu.
Karena seringkali kita tuh terjebak, nih sambil nulis aja ya, saya sambil seolah-olah yang apa ya, fairy tale-nya yang memberikan kisahnya gitu ya. Kita seringkali terjebak dengan satu kata, sehingga ketika kita nggak menemukan makna dari kata itu, ya udah nggak nyampe di hati kita gitu. Jadi seolah kayak, oh ya udah tahu katanya ini gitu, tapi ditanyain definisinya apa, nggak paham gitu. Oke. Sip, teman-teman masih punya waktu 1 menit untuk menerjemahkan ini semua. Tentang apa sih itu kepemimpinan transformasi, apa itu teladan, apa itu muslim, gitu ya. Ini bebas ya teman-teman, nggak mesti, jangan ada yang ngide-ngide di googling KBBI gitu ya. Ini yang sepemahaman teman-teman aja. Oke. Ya. Oke, masih sekitar ada beberapa detik yang pengen menambahkan. Boleh. Oke. Saya sambil menjaring nama, karena saya bilang ya hari ini interaktif, jadi saya berharap teman-teman yang di sini ikut menyuarakan pendapatnya, gitu ya. Jangan cuman saya aja ngasih materi, karena saya juga pengen dapat materi. Oke, pas 10.34. Oke, bismillah ya. Tang ting tung. Opi ada Opi. Opi Iya, ada Kak. Opi. Oh, Opi. Ada. Oke. Masya Allah. Opi apa kabar, Pi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Opi. Opi, apa itu kepemimpinan transformasi? Definisinya menurut Opi. Menurut aku tuh kepemimpinan transformasi itu kayak perubahan sistem kepemimpinan jadi yang menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih maju dari sebelumnya. Oke. Sebuah suatu sistem kepemimpinan yang berubah, yang tadinya belum baik ataupun kurang baik menjadi lebih baik. Ya, kayak Oke. gitu. Thank you, Opi. Ya, Kak, sama-sama. Lanjut ya. Selanjutnya definisi teladan. Yang mulia. Siapa yang mulia? Ada yang mulia? Iya, Kak. Oh, ada. Tes. Yang mulia. Ada. Apa arti? Ini siapa sebenarnya namanya? Yang mulia benar namanya? Kak, saya Fadil, Kak. Fadil. Fadil berarti fighter. Siap. Benar. Yang Akhwat, yang Iya. Fahrenheit kan? Oke. Fadil, teladan tuh apa sih? Definisinya menurut kamu? Suatu perilaku yang baik dan dicontohkan, dapat dicontohkan sehingga tidak tidak ada buruknya, alias perilaku yang harus dicontohkan. Oke, Masya Allah. Jadi kata Fadil, teladan itu adalah sesuatu yang bisa dicontoh. Dan ini konteksnya lebih ke kebaikan. Seperti itu ya? Siap. Oke, terima kasih Fadil. Lanjut. Selanjutnya, yaitu adalah Sarah ada? Sarah? Ada apa? Oh, ada. Iya. Alhamdulillah. Sarah, muslim itu apa? Definisi menurut Sarah? Apa ya, Kak? Mungkin sekumpulan orang yang menyeru kebaikan, yang gitu deh. Oke, jadi sekumpulan orang yang menyeru pada kebaikan. Oke, Iya. terima kasih Sarah. Masya Allah, teman-teman, ini saya dengar kata baik ya, nggak berhenti mendengar kata baik dari definisi kepemimpinan transformasi, kemudian teladan, kemudian juga muslim gitu ya. Tidak ada yang salah teman-teman, karena ini definisi, setiap orang bisa mendefinisikan berbeda-beda gitu ya. Tapi di sini poinnya yang saya pengen ambil adalah at least teman-teman punya definisi terkait dengan ini. Teman-teman yang belum saya panggil jangan khawatir, karena nanti akan masih ada sesi interaktif. Jadi sekarang yang sudah ditulis di bukunya bisa disimpan dulu, nanti di akhir baru kita sama-sama bahas lagi. Oke, ya. Berkaitan dengan menjadi teladan muslim gitu ya, pasti kita akan
selalu ya, kalau saya tuh gini, kita kalau pengen sesuatu itu harus ada strong why-nya gitu ya. Makanya mungkin di sini teman-teman akan nanya gitu ya, Kak, saya kan udah 6 tahun mondok, Kak, saya kan udah 3 tahun mondok, Kak, atau mungkin ada yang pindahan 2 tahun mondok. Saya jujur Kak, udah nggak mau lagi saya yang berkaitan dengan agama-agama, udah cukup. Saya pengennya fokus nanti kuliah ilmu-ilmu yang ya udah sains yang umum-umum aja, sosial gitu-gitu Kak, gitu ya. Sehingga ketika materi ini muncul gitu ya, teman-teman bertanya gitu, kenapa harus saya sih gitu? Kenapa harus saya yang jadi teladan muslim gitu? Pernah nggak teman-teman ngerasa kayak ketika ada satu datang hal ke teman-teman, ataupun dulu deh sebelum mondok gitu ya, mungkin teman-teman nggak kepikiran tuh bakal nanti gimana mondok gitu ya, terus harus sekolahnya asrama dan lain segala macamnya. Kemudian ketika teman-teman ada di pondok, teman-teman ngalamin hal ini dan itu gitu ya, baru di situ kayak iya ya, kenapa harus saya yang masuk al-multazam ya, kenapa yang lain enggak gitu ya. Ternyata masya Allah ya, kalau kita kaitkan gitu ya, kenapa sih kita belum berhenti berjuang, kenapa sih kita belum berhenti untuk belajar jadi teladan muslim yang baik gitu ya. Karena ternyata di surat At-Tin gitu ya, itu Allah bilang kita tuh diciptakan dengan sempurna gitu ya. Maksudnya terus hubungannya apa Kak? Korelasinya apa gitu ya dengan penciptaan Allah yang menciptakan kita sempurna dengan kita yang harus menerjemahkan ibaratnya tanggung jawab ini gitu ya. Kenapa harus saya yang melanjutkan estafeta perjuangannya Nabi? Kenapa sih gitu ya? Maka kita akan muncul nih ke poin-poin ini gitu ya. Ini sengaja saya bahasnya materinya tentang yang intellectual thinking dulu. Ternyata teman-teman, jadi qadarullah ya, ini balik lagi qadarullah, 3 hari yang, bukan 3 hari yang lalu berarti ya. Pokoknya dari Senin kemarin sampai hari Rabu, itu saya ikut satu pelatihan teman-teman, dan itu intens. Benar-benar dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dan pelatihan ini cukup membuat saya terbuka matanya gitu ya, tentang hakikat manusia gitu ya, dan bagaimana sih kita harusnya apa ya bahasanya, membina dan juga mendidik manusia lainnya gitu. Jadi ternyata benar ya Allah bilang kita tuh diciptakan dengan sempurna, dan ternyata teorinya di ibaratnya secara umum itu juga ada yang berkata demikian. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya multiple intelligence. Jadi satu manusia ini sebenarnya sudah Allah berkahi dengan banyaknya kecerdasan gitu ya. Jadi ada yang sifatnya basic, basic itu ada 7 kecerdasan, dan juga kecerdasan majemuk ya, sama 3 kecerdasan advance atau yang sudah lebih dari basic gitu ya. Apa aja gitu ya. Dan ini teorinya Gartner teman-teman di tahun 1980. Ternyata ada kecerdasan musikal, kemudian ada kecerdasan body kinestetik, interpersonal, verbal language gitu ya, atau linguistik gitu ya, kemudian logical mathematical, naturalistik, intrapersonal gitu ya, visual spasial, dan ternyata semua ini sebenarnya ada di dalam diri manusia. Jadi saya pengen teman-teman hari ini sebelum kita bicara jauh untuk menjadi teladan bagi orang lain, kita harus lihat dulu ke diri kita gitu ya. Ternyata Allah udah kasih nih loh, gue udah kasih nih starter pack-nya gitu. Tinggal Allah mau atau enggak untuk mengembangkan potensi yang udah Allah kasih. Karena kecerdasan ini nggak tebang pilih, teman-teman. Mungkin kita salah persepsi atau paradigma ya. Kalau dulu kita mikir, oh iya saya tuh emang anaknya sains banget, makanya jadi saya emang logikal matematikalnya udah paling tinggi, sedangkan di aspek interpersonal gitu ya, saya jadinya rendah gitu. Padahal nggak kayak gitu. Padahal semua sistem yang ada di kecerdasan majemuk ini, itu manusia harusnya bisa optimalkan. Artinya satu manusia itu dia bisa harus cerdas sains, harus cerdas sosial gitu ya. Coba bayangin kalau misalnya satu manusia cuma pinter di satu bidang gitu ya. Ataupun kita tarik tahun 1800-an. Dulu tuh yang happening atau mungkin sampai sekarang masih ada tuh adalah sistem kecerdasan namanya IQ. Jadi cerdas secara otak aja gitu ya. Ternyata ini juga nggak cukup gitu loh teman-teman. Karena kenapa pada saat 1800 keluar gitu ya satu teori tentang IQ tersebut, nggak berapa lama dari tahun tersebut akhirnya justru malah ada penelitian orang yang pinter, orang Yahudi pinter banget, tapi ternyata meninggalnya bunuh diri. Artinya ini menunjukkan cerdas secara akademik aja nggak cukup ya. Saya ulang, cerdas secara akademik aja nggak cukup. Makanya Allah tuh di surat At-Tin bilang kita pengen sempurna, itu adalah pengen mengoptimalkan semua kecerdasan yang sudah Allah kasih ke kita. Ya. Jadi kalau kita bilang, Kak aku apa namanya, kayaknya anaknya alam banget gitu ya, tapi aku kurang nih Kak di seni dan segala macamnya gitu ya. Mungkin kalau kita bicara tentang
lebih dominan gitu ya, lebih dominan yang mana, itu yang sering sekali dewasa ini kita lihat kayak, oh kayaknya dia emang bakatnya di sini gitu ya. Tapi bukan untuk membuat orang tersebut terkungkuh pada satu potensi aja gitu. Sebab ini ya, multiple intelligence ini yang sudah Allah berikan kepada kita dan ini udah dianugerahkan. Ini kalau kita bicaranya dikaitkan dengan sistem tubuh, wah ini panjang teman-teman semua. Tapi saya pengen teman-teman paham dulu di materi dasar pertemuan kita hari ini, bahwasanya Allah udah memberikan kita starter pack untuk jadi teladan sebenarnya, mau atau tidak kita untuk mengoptimalkan tersebut. Karena kenapa teman-teman? Nah ini menarik ke teori selanjutnya gitu ya. Jadi ada 7 essential life skill yang sebenarnya ini bukunya memang khusus untuk judul bukunya adalah Mind in the Making, karyanya Ellen Galinsky. Ini mohon maaf saya nggak tulis di sini, tapi judul bukunya Mind in the Making. Mungkin teman-teman yang pengen baca boleh gitu ya. Tapi memang agak susah nyari buku ini karena ketika saya ikut pelatihan tersebut, pematerinya aja bilang beliau sampai harus ke Amerika, ibaratnya nunggu nitip orang ke Amerika untuk beli buku ini gitu ya. Kalau versi Indonesianya ada, tapi rasanya beda gitu ya. Jadi buku ini sebenarnya dibuat sama orang Yahudi, teman-teman. Ellen Galinsky ini seorang Yahudi, tapi Masya Allah, kalau teman-teman gali materinya, itu sebenarnya materi-materi Islam. Karena ini menarik, nanti saya ngomong kayak gini bukan jual ini ya teman-teman, bukan kayak, itu mah karena kakaknya ngisi materinya tentang Islam, Muslim, makanya kakak bilang disambungin gitu. Enggak teman-teman, emang ternyata realitas seperti itu gitu ya. Jadi Ellen Galinsky bilang, ada 7 essential life skill yang setidaknya harus kita miliki. Yang pertama itu adalah fokus and self-control. Jadi kefokusan kita gitu ya, kemudian bagaimana cara kita mengendalikan diri, itu penting. Jadi kita harus punya skill ini. Yang kedua, perspective taking. Artinya punya kemampuan untuk menghargai pandangan ataupun pendapat orang lain. Jadi nggak melulu kayak, oh saya paling benar gitu ya, tapi punya perspective taking. Oh ternyata dia juga benar. Kalau dia benar ya udah kenapa kita nggak ambil kebaikannya gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Communicating atau communication ya. Jadi kemampuan komunikasi itu penting gitu ya. Kemudian yang keempat, making connections. Maksudnya apa? Jadi bukan cuma tentang berjejaring ya. Mungkin kalau sekarang di sosial kayak, oh iya gue punya temen nih di LinkedIn, oh iya gue punya temen nih di Threads gitu ya. Mungkin sosial media yang baru gitu ya. Tapi making connection tuh kayak gini. Misalnya, teman-teman lihat satu fenomena. Ini mestinya sudah terbangun gitu karena teman-teman udah SMA, udah mau ke jenjang kuliah. Kok kenapa ya plastik di bumi ini nggak habis-habis? Kemudian teman-teman lihat, oh ternyata latar belakangnya karena masyarakat Indonesia yang belum aware banget nih sama plastik. Mereka masih menggunakan plastik dan nggak sadar bahwasannya ketika plastik itu jadi sampah gitu ya, sampahnya itu bisa memupuk dan beratus-ratus tahun untuk bikin dia mengurai gitu ya. Kemudian akhirnya teman-teman koneksiin, oh masalahnya ini, latar belakangnya ini, oke, so inovasinya apa? Solusinya apa? Ya that's making connection yang dimaksudkan gitu ya. Jadi teman-teman punya kemampuan menalar gitu ya, penalaran tentang sesuatu dan ini penting gitu ya. Kemudian yang kelima apa? Critical thinking ya, mampu untuk membedakan mana yang benar sehingga nggak terjebak sama yang namanya logika falasi, nggak terjebak sama kesalahan dalam berpikir. Apalagi nanti di dunia kampus ini saya nggak bohong, pasti banyak sekali pandangan-pandangan dan juga ilmu-ilmu yang masuk ke otak kita. Kalau kita nggak punya basic untuk punya yang namanya critical thinking, kita akan loss gitu ya. Kemudian yang keenam, taking on challenge, mau untuk mengambil apa ya bahasanya ya, rintangan gitu ya, atau mengambil peluang gitu ya. Teman-teman ada kesempatan apa nih, teman-teman coba gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah self-directed engaged learning, mampu mengarahkan dirinya dan jadi pembelajar seumur hidup. Ya, jadi ternyata 7 poin ini kalau kita kaitkan dengan yang namanya multiple intelligence, ini relate banget gitu. Maka dari itu di sini saya pengen teman-teman punya pemahaman, oh iya, kita ini worth kok. Jadi kalau bicara tentang teladan, itu bukan tentang siapa yang paling, atau bicara tentang, oh ya udah Kak, emang dia saya mah di belakang layar kayak gitu. Bukan dengan seperti itu, tapi justru dengan memaksimalkan potensi kita masing-masing gitu. Karena setiap orang itu bisa dan berhak jadi teladan. Karena ini dua hal multiple intelligence yang tadi saya sampaikan gitu ya, yang sudah memang Allah anugerahkan kepada diri kita. Seperti itu. Sehingga muncullah pertanyaannya. Jadi apa sih sebenarnya gitu ya? Kita kilas balik terhadap tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia tuh ringkas teman-teman 2 gitu ya. Yang pertama tuh Abdullah ya, ada di surat Ad-Dariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk
beribadah kepadaku, ya. Jadi Abdullah, jadi hambanya Allah. Dan yang kedua itu Khalifatullah. Itu ada di surat Al-Ahzab ayat 72. Teman-teman boleh buka gitu ya Qur'annya, dicek di ayat 72 sama di Al-Baqarah ayat 30. Nah, mungkin saya akan bahas sedikit yang di Al-Baqarah 30 ini. Itu malaikat nanya ya waktu Nabi Adam diberikan ketika Nabi Adam waktu itu iblis diminta untuk sujud kepada Nabi Adam, ya. Dari sini kita bisa lihat teman-teman, ternyata ini tuh caranya mendidiknya pendidikan Nabi Adam dari Allah tuh begini loh caranya. Saya sedikit kisahkan sedikit, mungkin ini teman-teman kilas balik flashback aja. Ketika waktu itu kan iblis diminta ya silahkan sujud gitu ya sama Adam gitu ya. Terus iblis malaikat nanya gitu ya, tapi kalau iblis dia diem aja gitu ya. Malaikat nanya, ya Allah ngapain gitu ya mau nyiptain manusia ini kan udah gitu ini diciptain gitu ya, nanti bakal membuat kericuhan, bakal membuat pertumpahan darah di bumi, ngapain sih ciptain dia gitu ya. Dan engkau yakin mau jadiin dia sebagai pemimpin gitu ya. Sama Allah sesungguhnya aku lebih tahu. Tapi kalau iblis gitu ya dia diem aja. Makanya kalau dulu Ustadz Noman Ali Khan itu bilang hati-hati nih kalau misalnya teman-teman yang ketika lagi kajian dan segala macamnya itu diem aja gitu ya. Karena sebenarnya diem itu tidak selalu emas. Diem yang jadi emas itu yang bagaimana gitu ya. Dan juga ada diem yang justru menjerumuskan. Karena iblis itu dia diem, dia nggak ngomong. Tapi kalau malaikat itu dia nanya sama Allah, kenapa gitu ya. Tapi kalau iblis dia nggak mau nanya. Karena dia ngerasa ngapain gue nanya. Dia posisinya di bawah saya. Iblis tuh kayak gitu. Makanya dia jadinya sombong. Makanya sama Allah dia diturunkan gitu ya. Posisinya ke neraka gitu ya. Padahal dulu sama-sama hidup di surga antara iblis, jin dan manusia gitu ya. Dan manusia diturunkan ke bumi gitu ya. Maka dari sini yang bisa kita ambil perspektifnya adalah ternyata Allah tuh lebih tahu. Dan bentuk pendidikan Allah ini yang menarik teman-teman. Saya dapat kemarin tuh pas pelatihan itu dibilang gini, manusia itu sebenarnya dua hal ya yang membuat mereka tuh ibaratnya berkembang. Yang pertama itu adalah ilmu dan yang kedua itu adalah pengalaman. Dan ternyata ini relate kalau kita bahas di surat Al-Baqarah ini bagaimana Allah tuh mendidik Nabi Adam untuk menjelaskan dikasih tahu nih ilmu pengetahuan gitu ya. Karena pada saat itu kan Nabi Adam akhirnya kenapa malaikat mau sujud gitu ya kepada Nabi Adam karena Nabi Adam mampu menjelaskan sesuatu yang malaikat nggak tahu dan itu adalah ilmu teman-teman semua. Dan yang kedua itu adalah pengalaman. Sama Allah dikasih pengalaman turun ke bumi gitu ya untuk jadi khalifatullah kayak gitu. Jadi makanya kita sama-sama bisa paham, oh benar, tujuan kita tuh ya udah Abdullah sama khalifatullah. Yang mana balik lagi ya, kalau kita kaitkan gitu dengan surat Al-Ahzab, Masya Allah ya, kadang kalau dibilang manusia ini berani banget. Bahkan gunung, bumi, langit, itu semuanya nolak ketika Allah bilang siapa nih yang mau jadi khalifah gitu ya, semuanya nolak. Tapi manusia mengiyakan gitu ya. Maka sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kondisi yang zalim itu kalau di surat Al-Ahzab berkata seperti itu gitu ya. Makanya nggak heran gitu ya di surat An-Nisa gitu ya dikatakan aku hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Jadi ternyata kelemahan manusia ya itu adalah bagian dari sempurnanya manusia itu sendiri teman-teman semua. Jadi nggak ada nih nanti kalau kita bicara tentang teladan kita pikirnya ya udah Kak, emang dia yang paling lebih bagus tuh dia Kak, saya masih ada lemahnya. Padahal ternyata manusia itu diciptakan memang secara sempurna. Kemudian di An-Nisa Allah bilang, Allah tuh pengen ada keringanan buat diri kita, maka manusia tuh dikasih sifat yang namanya do'ifa, yaitu adalah lemah. Jadi lemahnya kita itu adalah sebenarnya bagian dari kesempurnaan penciptaan manusia. Ya, jadi nggak ada lagi nih kita kadang kalau ngerasa, oh kalau jadi teladan harus yang good terus gitu harus bagus terus padahal kita tahu iman kadang naik turun gitu ya padahal nggak kayak gitu teman-teman semua ya sehingga sampai pemaparan saya sampai pada halaman ini saya berharap teman-teman di sini sudah bisa menakar oh iya ternyata tanggung jawab untuk menjadi teladan itu bukan 1-2 orang bukan cuman yang lulusan terbaik bukan cuman yang dulunya mantan ketua ini itu bukan cuman yang imannya mungkin dilihat secara kasat mata manusia paling tinggi, bukan. Tapi kita semua. Ya, sampai sini clear ya. Jadi nggak ada lagi nih nanti yang nyampe kampus bilang, ya gue mah udah lepas dari penjara suci, men. Jadi tanggung jawab gue udah nggak ada untuk menyampaikan risalah agama ini. Ya, jadi nggak seperti itu. Karena kenapa teman-teman? Nah ini menarik ya. Saya pelajarin ini pas ikut kuliah, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar lembaga INSIS. Kebetulan waktu itu
ada salah satu pembicaranya itu dari Turki, dia membahas tentang bagaimana Said Nursi, yang mungkin teman-teman pernah baca novel Api Tauhid nih, nggak ini ya, apa namanya, tidak terlalu asing dengan nama Said Nursi gitu ya, karena mengkisahkan tentang orang tua dan juga Said Nursi itu sendiri di novel Api Tauhid. Saya sedikit mengambil pemikiran beliau yang ini Masya Allah ya teman-teman. Kalau tadi kita udah bahas tentang multiple intelligence, kita udah bahas ayat Al-Quran gitu ya. Dan sekarang saya pengen teman-teman melihat ini. Ini omongan saya bukan karena Kadita yang ngomong gitu ya, tapi memang secara Islam, secara agama dan juga para ulama ini emang udah disampaikan gitu. Jadi ternyata kecerdasan manusia gitu ya, manusia itu dibekali sama yang pertama ada yang namanya intellectual thinking, yang kedua ada yang namanya spiritual thinking ya. Kak, ini maksudnya seperti apa gitu. Jadi intellectual thinking itu bersifatnya abstrak ya. Makanya kenapa kita butuh sekolah, makanya kenapa kita butuh belajar ya, untuk kita mengenal apa-apa yang memang sifatnya abstrak, kontradiktif teman-teman. Contoh gampangnya kayak gini. Saya melihat sebuah bunga yang sangat cantik gitu ya. Oke, berarti bunganya cantik gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang cantik itu sendiri gitu ya, cantik tuh kayak gimana sih? Indikatornya apa aja sih? Kemudian turunannya apa sih? Nah, itu sifat-sifat yang intellectual thinking, mengarah ke abstrak gitu ya. Jadi something yang bentuknya konsep, bentuknya ide, dan itu bisa kita dapatkan dengan kita mendapatkan pembelajaran secara akademik gitu ya. Jadi apa yang kita lihat gitu ya, real. Bahasa gampangnya apa ya? Bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita cium dengan indera kita gitu. Jadi gampangnya seperti itu. Kemudian kalau spiritual thinking ya, ini sifatnya subtle, dia nggak kelihatan, dia nggak kentara teman-teman. Jadi ketika kita berbicara tentang hubungan kita sama Allah gitu ya, itu masuknya ke spiritual thinking. Kalau kita balik ke multiple intelligence tadi, teman-teman semua ya, salah satu yang aspek yang harusnya masuk itu adalah spiritual thinking. Karena ketika manusia gitu ya, sudah purna, ibaratnya optimal gitu ya, kecerdasan intellectual thinking-nya pasti akan ngaruh ke spiritual thinking. Saya pernah bahas kayaknya di beberapa pertemuan waktu di Multazam, ada buku yang judulnya tuh Seni Bersikap Bodoh Amat, sama yang kedua itu tentang bahasa Indonesianya apa ya, segala-galanya ambiar. Saya sengaja nggak pakai bahasa Inggris judulnya karena agak mengumpat ya teman-teman baca apa judulnya. Karyanya Mark Manson. Terus saya baca buku itu teman-teman. Saya baca buku itu, saya bilang wah luar biasa ya, ternyata seorang ateis aja bilang ketika orang punya iman maka dia punya harapan. Ya, ini saya paket combo. Saya ingat saya pernah baca buku Iman Membangkitkan Kekuatan yang Terpendam karyanya Profesor Dr. Taufik ya. Itu bicara juga tentang bagaimana harapan itu muncul ketika kita punya iman ya. Maka benar gitu ya yang disampaikan sama Said Nursi ini, ketika kita punya intellectual thinking dan juga harusnya mendukung ke spiritual thinking kita, bukan justru membuat kita tuh jauh dari agama. Makanya tanda tanya besar bagi para orang-orang yang justru belajar udah kemana-mana gitu ya, tentang sains, tentang sosial dan segala macamnya gitu ya, tapi justru nggak dapet di aspek spiritual thinking, karena sains tuh bukan spiritual thinking teman-teman, itu masuknya ke intellectual thinking gitu. Jadi bukan kita seolah kita bilang kayak dulu teori evolusi manusia itu jadi kera, seolah-olah kita berpikiran oh ya udah ini masuk ke spiritual thinking, ternyata emang gak ada Tuhan gitu ya. No, it's not ya. Karena spiritual thinking itu ya, ini kata Nabi ya, gak ada di mata teman-teman, tapi adanya di hati. Dan kalau kita bicara tentang hati, hati itu kan tempatnya kita bertemu sama Rob. Benar atau enggak? Benar ya. Jadi makanya Masya Allah menarik teman-teman. Kadita ini bahasannya pusing banget sih, kan ngejeluit banget gitu ya. Karena nanti di kuliah teman-teman akan menemukan ini gitu ya. Saya pengen teman-teman udah lebih advance untuk dapat materi ini. Untuk tahu, oh iya ternyata saya ini diciptakan sama Allah udah punya starter pack ini loh. Dan konsepnya begini loh. Sehingga kita nggak akan tuh nanti ketika di kampus terombang-ambing. Apalagi kayak apa ya, kalau bahasa bahasa kami tuh kayak anak yang kemarin sore yang baru nemu dunia luar, terus kayak wah bebas gitu ya. Kemudian ya nauzubillah min dzalik gitu ya, sampai akhirnya mulai tuh berguguran gitu ya, aktivitas-aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang biasa kita rutin lakukan di pondok gitu ya. Kemudian ketika kita di kampus, kita benar-benar jadi orang yang
Ya udahlah Kak, kita kan emang ngikutin lingkungan Kak, gitu ya. Pertanyaan saya, kalau kita apakah memang kalau berteman itu harus membaur sampai kita terbaur jadi lingkungan tersebut, atau justru kita yang memberi warna? Ya, ini cukup dijawab masing-masing aja teman-teman. Pertanyaannya teman-teman tuh mau jadi yang ikut terwarnai atau justru memberi warna di lingkungan teman-teman di kampus gitu ya. Nggak perlu dijawab sekarang, karena ini bisa teman-teman jawab nanti ketika teman-teman ada di kampus. Seperti itu. Maka dari itu menarik ya. Sekali lagi saya tidak berhenti mengucapkan kata menarik, karena hari ini yang akan kita bahas itu sebenarnya adalah ini teman-teman, 10 muwasafat muslim. Ini pasti udah teman-teman dapatkan gitu ya. Jadi saya sifatnya recalling aja untuk mengingatkan kembali gitu ya. Poinnya ada 10 ya. Kita akan bahas satu persatu, yang mana ini nanti kalau teman-teman, saya yakin ketika teman-teman mendengarkan dan juga mencoba menelaah materi ini lebih dalam, teman-teman akan, lah ini yang tadi, ini yang udah disampaikan, ini masuk nih ke multiple intelligence gitu ya. Jadi mulai tuh making connections, udah mulai, oh ini ternyata masuk ke sini gitu ya. Proses belajar kan harusnya seperti itu gitu ya, nggak dari gurunya sebenarnya, tapi teman-teman yang menemukan itu gitu ya. Yang pertama, ada yang namanya salimul akidah. Jadi good faith, akidahnya selamat. Maksudnya apa gitu ya? Akidahnya benar gitu. Bukan yang ya saya mengimani Allah tapi ya bolehlah syariat-syariat Allah yang lain saya masih belajar gitu ya. Harusnya nggak kayak gitu gitu. Kalau udah salimul akidah, kalau pengen jadi muslim yang baik, ya udah akidahnya lurus, tahu. Kan sebenarnya Islam tuh simple ya teman-teman. Melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Udah gitu kan. Tapi kenyataannya realita di lapangan susah nggak? Susah ya. Dan juga masih banyak tuh dibentrok-bentrokin gitu ya. Kayak contoh ya, mohon maaf, saya harus sampaikan. Kak nggak apa-apa lah, coba dikit minum mah. Ini mah persentase alkoholnya nggak besar banget kok, kayak merek High kan misalnya. Coba dikit nggak apa-apa lah, kan ini mah boleh. Misalnya merek yang itu tuh, yang ada di langit ya. Temannya Bulan gitu ya. Ini boleh lah kalau ini mah. Apalagi sekarang di zero gitu ya. Kalau kita punya akidah yang lurus, maka kita akan timbul sifat yang namanya waro, kehati-hatian gitu ya. Kita nggak akan tuh sembarang, ya udahlah, ini emang lagi udah sama temen-temen nih gitu ya. Ini saya pernah ngalamin waktu pas saya pertukaran yang program ke Jerman itu, sebenarnya salah satu programnya itu kita ke UB juga. Udah gitu, ini saya lucu sih kalau cerita ini ya teman-teman. Waktu itu maqadarullah ya, saya juga nggak tahu kenapa saya dapat pengalaman itu, tapi artinya saya jadi belajar ternyata wah kehati-hatian itu sangat penting. Jadi singkat cerita pas waktu free time itu kita kayak mau menjelajah Malang lah. Tiba-tiba saya diajakin ke rumah, mungkin teman-teman Malang ada yang di Malang kah yang tahu ya, ke rumah opa yuk, dia bilang, rumah oma apa rumah opa, saya lupa. Saya bilang, itu tempat apa? Dia bilang, itu tempat ini kok, apa namanya, ini doang, apa namanya, tempat biasa, kafe, dia bilang gitu. Oh yaudah saya datang tuh. Dengan penampilan saya yang apa adanya gitu ya. Kemudian saya datang, rumah tampak depan, kemudian pas saya masuk, lah kok ini apa ini dibikin ala-ala klub, terus kayak ada DJ-nya, ada apa, saya bilang, Masya Allah ini, ya Allah ini. Akhirnya saya bilang ke teman saya kan, tempat apaan gitu kan. Saya sempat duduk dulu tuh tapi agak di depan. Kemudian saya bilang, wah ini nggak bener nih. Udah saya keluar ya, saya bilang saya tunggu di luar aja lah kayak gitu. Kemudian teman saya bilang, Dit nggak apa-apa soalnya ini ada teman yang dari Jerman datang ke Indonesia, dia butuh untuk minum itu. Kemudian saya bilang, aduh nggak deh kalau nemenin mereka minum gituan. Kemudian saya cari tempat lain aja, saya bilang kayak gitu. Tapi Masya Allah ya, ternyata pertolongan Allah tuh datang pada saat itu. Teman saya yang Jerman bilang kayak, why? I think kayak dia ngelihat saya nggak nyaman gitu ya. You feel uncomfortable, dia bilang. Saya bilang iya. Kita bisa pindah aja nggak ke tempat kafe yang lain? Oh sure, dia bilang. Oh ya udah, kita pindah ke tempat lain. Jadi ke kafe yang biasa, yang saya bisa minum hot coklat kayak gitulah. Jadi kita minumnya hot coklat aja bareng-bareng. Artinya teman-teman ini juga perlu kehati-hatian. Ini saya belajar, makanya saya nggak pakai contoh orang lain ya. Tapi karena saya sendiri pernah mengalami gitu ya. Saya bilang, aduh astagfirullah ya, ternyata butuh banyak-banyak istighfar nih. Apa nih yang salah gitu ya. Sampai Allah, kok saya sampai bisa masuk ke tempat yang sebenarnya itu bukan klub teman-teman. Itu cuman kayak rumah, cuma memang jual minuman-minuman yang
tidak halal gitu. Kan sama aja ya. Kalau apalagi sekarang literasi udah makin luar biasa, kita makan pun gitu ya, aspek halal, walaupun kita makanannya halal, tapi di tempat itu jual makan atau minuman yang halal itu kan juga nggak boleh ya. Jadi maka dari itu ini poinnya adalah saya berharap teman-teman ketika nanti di kampus nggak berhenti belajar ilmu agama. Karena saya pribadi pun teman-teman ya, belajar ilmu agamanya ibaratnya lebih dan lebih lagi dan belajar terus tuh sampai sampai sekarang, bahkan sampai udah lulus dari kampus, bahkan sampai udah pindah kampus lain gitu. Jadi terus belajar seperti itu ya. Kemudian yang kedua, salihul ibadah. Nah, jadi right devotions, ibadahnya yang benar ya. Jangan lebih, jangan kurang. Sholat 5 waktu nggak usah diatur-atur ya. Sholatnya jadi udahlah kan sholat saya pengen tambah nih gitu ya, pengen tambah jadi 10 sholat wajibnya, nggak usah. Mendingan yang sunnah gitu ya, karena Rasulullah juga mencontohkan kepada kita eh, ibadah-ibadah yang sunnah ini juga wajib gitu. Kok wajib? Ibadah-ibadah yang sunnah ini juga harusnya kita laksanakan gitu. Jadi bukan justru mencari perkara-perkara yang membuat kok kayaknya malah jadi ibadah kita jadi nggak baik kayak gitu. Jadi udah sesuai aja sama tuntunannya gitu. Ternyata oh ya sholat 5 waktu, subuh 2 rakaat, nggak usah ditambah subuh jadi 10 rakaat, boleh 4 ya. Tapi kalau duanya sunnah sebelumnya gitu ya. Ataupun misalnya mau tambah lagi 6 sholat fajar gitu ya. Sholat syuruk gitu ya, itu boleh kayak gitu. Tapi saya rasa pada poin ini teman-teman sudah di titik dewasa gitu ya. Dan apa ya, teman-teman gak ada jaminan ya, kita keluar dari pondok, ketika sudah di kampus kita akan jadi melaksanakan apa ya, ibadah-ibadah yang tadinya di pondok udah kita lakukan tuh mudah gitu. Itu nggak ada jaminan teman-teman. Saya sampaikan seperti itu. Karena memang realitanya seperti ini. Nanti teman-teman akan dihadapkan dengan waktu yang teman-teman habiskan di jalan, kemudian tiba-tiba ada kuliah, kemudian teman-teman harus sholat, bagaimana caranya, nah itu nanti teman-teman akan belajar. Tapi satu hal yang saya bisa sampaikan, jangan berhenti untuk belajar tentang bagaimana sih memperbaiki dan juga meningkatkan kualitas ibadah kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga, matinul khuluq gitu ya. Nah, ini apa? Strong karakter, karakternya kuat gitu ya. Apakah kuat di sini yang dimaksudkan itu kuat yang harus selalu optimal 100%, nggak boleh sakit gitu ya? Bukan, teman-teman. Tapi di sini adalah karakter yang kuat. Ya, karakter yang kuat itu dibangun dari mana gitu ya? Yang pertama itu adalah kebiasaan berpikir. Islam itu adalah agama yang membiasakan berpikir. Saya sampaikan Islam itu adalah agama yang memang membiasakan budaya berpikir, ya. Dan ini sudah dicontohkan sama ulama-ulama kita gitu. Kalau teman-teman baca ilmuwan-ilmuwan muslim itu semua berpikir loh teman-teman. Bagaimana menemukan ini, bagaimana menemukan itu gitu ya. Dan itu semua berpikir. Ataupun misal baca sirah Nabi Muhammad gitu ya. Atau sirah-sirahnya sahabat-sahabatnya Nabi. Ya, bagaimana Salman Al-Farisi akhirnya bisa membuat sebuah apa tuh namanya? Kok saya lupa apa itu namanya? Ada yang bisa bantu ingatkan? Parit, masya Allah, parit ya, ketika perang gitu ya, itu pasti kan dari cara dari bagaimana beliau berpikir ya, sehingga kalau udah muncul yang namanya budaya berpikir, akhirnya muncul yang namanya kebiasaan atau habit, jadi terbiasa gitu ya. Nanti di kampus nggak bisa teman-teman kalau mau kuliah nggak pakai pikiran, nggak bisa ya. Apalagi tugas-tugas kampus keabrek gitu ya. Maka dari itu sebenarnya masya Allah di Multazam itu selama 6 tahun kita udah dibudayakan nih untuk biasa yang namanya berpikir ya, gimana caranya mengolah sesuatu, mungkin teman-teman belajar di OSMA ya, mengolah suatu event, bagaimana caranya, kok ini anak-anak turun ya, apa, budaya ke masjidnya, kita harus ngelakuin apa ya. Nah, sehingga akhirnya muncul habit ya, kebiasaan. Dan yang terakhir, muncul yang namanya akhlak, ya. Dan hal ini yang sama-sama kita hari ini sedang pelajari gitu ya, bagaimana caranya untuk menjadi teladan gitu ya. Karena Rasulullah itu datang ke dunia gitu ya, membawa risalah itu sebenarnya adalah menyempurnakan akhlak gitu. Maka dari itu ya 3 poin ini, berpikir, kemudian jangan jangan males untuk berpikir teman-teman gitu ya, tapi juga jangan akhirnya kebanyakan mikir yang justru malah bikin overthinking ataupun justru malah nggak jadi unproduktif. Ini beda. Berpikirnya di sini adalah berpikir yang berkualitas kayak gitu ya. Seperti itu. Sehingga dulu kalau kata Ustadz Ahmad Syafril tuh bilang gini, matinul khuluq itu adalah sesuatu yang sifatnya effortless. Kita nggak perlu buat-buat kayak mungkin kalau kita bicara tentang apa ya,
pencitraan gitu kan, kayaknya kita harus mikir banget, oh bajunya begini-begini, tampilannya harus begini, ngomongnya harus begini gitu ya. Padahal kalau kita bicara tentang matinul khuluq, ini berkaitan nih sama personal branding gitu ya. Personal branding tapi yang effortless, nggak perlu kita bikin-bikin gitu, nggak perlu kita pencitraan, nggak perlu kita kayak gitu. Tapi emang personal brandingnya muncul gitu dengan tanpa sengaja, dengan sendirinya dan nggak butuh usaha banyak. Karena tadi kita udah membiasakan itu udah jadi habit sehingga muncul jadi yang namanya akhlak seperti itu. Kemudian yang keempat, qawiyul jism. Jangan salah ya, muslim yang hebat itu gitu ya, pemuda muslim yang hebat itu juga harus punya fisik yang kuat. Makanya ya, di sini mungkin saya mengajak teman-teman untuk kilas balik, belajar tentang sistem tubuh. Itu banyak banget kan sistem tubuh kita, dari sistem syaraf, jaringan, otot, kemudian digestif tuh apa, digestif tuh pencernaan, kemudian ekskresi, peredaran darah dan segala macamnya gitu ya. Yang Masya Allah itu sama Allah udah dikasih balik lagi teman-teman. Ini starter pack yang udah kita punya, sama Allah udah diatur. Oh begini loh polanya gitu ya. Nanti ketika kita makan, asupannya masuk ke dalam lambung sehingga ada oksigen dan mengalir ke otak. Itu kan bukan kita yang ngatur kan. Bukan kita yang ketika lahir di dunia, lambung kayak gini ya cara sistem kerjanya, kan bukan. Sama Allah udah dikasih sistemnya gitu ya. Tinggal kita mengoptimalkannya dengan apa. Memberikan asupan yang baik ya. Ini makanan-makanan ini apalagi generasi sekarang nih, waduh boba-boba gitu ya. Kemudian sedikit-sedikit ya makan apa tuh, AIC dan segala macam. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Selama itu sehat. Artinya gini, bukan saya tuh ngelarang makanan-makanan yang gimana-gimana ya. Tapi ketika kita belajar tentang Islam, ini saya sedikit kasih tentang ini ya, pengalaman saya. Jadi 2021 pas pandemi gitu ya, tuh akhirnya saya mikir, udahlah saya mau belajar tentang apa ya? Saya belajar tentang diri saya, tapi lebih ke secara fisik deh, saya bilang. Itu saya baca jurnal, teman-teman, oh ternyata Masya Allah ya, ada manfaat yang luar biasa terkait dengan bagaimana tuh sebenarnya makanan yang baik itu juga bermanfaat dan juga punya pengaruh yang luar biasa buat efektivitas kita gitu ya, nggak cuma secara kegiatan tapi juga secara spiritual gitu. Ini menarik, di surat Yasin itu dikatakan, Yasin ayat berapa ya? Ayat 7, ayat 7 berapa ya? Saya lupa ayatnya. Itu dikatakan manusia itu diciptakan dari tanah ya teman-teman. Makanya kalau misalnya diciptakan dari tanah, ini ngaruh kenapa kita sebutuh itu sama yang namanya zat besi. Sedangkan zat besi itu adanya di tanah. Oleh karena itu, ya, kita tuh dianjurkan makan makanan yang punya zat besinya tinggi gitu. Dan makanan-makanan yang punya zat besi tinggi itu adanya di sayuran. Paham nggak? Ada koneksi. Oh ternyata begini loh maksud Al-Quran. Kita tuh ciptain di tanah, kemudian kenapa juga akhirnya tubuh kita butuh zat besi, dan kenapa kita dianjurkan untuk makan makanan yang punya zat besi tinggi. Salah satunya di sayuran. Tapi nggak bisa makan sayur aja, harus ada proteinnya, harus ada karbonnya, harus ada proteinnya juga nabati dan hewani dan segala macamnya gitu ya. Sehingga muncul gitu loh, kita punya apa namanya, pola pikir yang oh ternyata maksudnya Allah tuh seperti ini, kayak gitu ya. Jadi itu teman-teman, qawil jism. Itu salah satunya dari makanan, dan yang kedua juga tentunya olahraga ya, karena melatih otot-otot kita untuk tetap stres gitu ya. Ini saya balik sedikit, maaf. Karena gini, otot-otot itu justru kalau dia nggak dilatih ya, itu yang ada bikin mereka tuh melebar teman-teman. Dan lama-lama itu bisa mengganggu sistem secara tubuh gitu. Yang ada justru malah makin gerak dikit sakit, gerak dikit tiba-tiba cedera gitu. Makanya kenapa kita tuh harus yang namanya exercise gitu ya, bikin tubuh kita tuh, otot kita tuh stres, karena dengan otot kita stres ya, justru dia akan terus mengembang gitu ya, dan itu yang malah bikin otot kita jadi bagus, jadi kinerja secara sistem tulang gitu ya, syaraf dan lain segala macamnya juga bagus, seperti itu ya. Jadi makanya menarik bahas Islam tuh, kalau kita pikir cuman ibaratnya apa ya, kontekstual, sebenarnya enggak, justru sangat-sangat aplikatif banget. Yang kelima itu adalah musaqaful fikr, thinking brilliantly, wawasan pemikiran ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan manusia itu butuh berpikir gitu ya. Makanya kenapa di awal saya bilang Nabi Adam itu dibekalin sama Allah itu dua hal, yakni ilmu dan pengalaman gitu ya. Jadi nggak bisa teman-teman kalau nanti ini, makanya ini sering banget ketika saya dapat undangan misalnya ngisi tentang akademik oke, prestasi oke, kayak gitu-gitulah segala macam. Walaupun balik lagi ya, ini saya juga tadi ketika Kak Rahman bacain tentang CV dan segala macamnya, teman-teman di disclaimer ya, itu semua karena Allah Ta'ala ya, bukan karena saya pribadi teman-teman, bukan karena kekuatan saya yang bisa akhirnya wah ini Masya Allah Kak Dita akademik oke, prestasi oke, bukan. Tapi saya
berkaitan dengan hal ini gitu. Ternyata Allah tuh pengen kita tuh tawazun, seimbang, bukan apa ya, mendikotomikan. Artinya ketika saya udah fokus di akademik, oh ya udah akademik aja. Saya nggak mau cari pengalaman di BEM, saya nggak mau cari di mungkin pengalaman lomba dan segala macamnya gitu ya. Tapi balik lagi, esensi saya bukan tentang profil yang tadi dibacakan. Itu mah cuma tertulis gitu ya. Wallahi gitu ya. Kadang saya tuh sebenarnya kalau ngisi, saya tuh ketika diminta kayak gitu ya, saya pengennya udahlah nama aja gitu. Cuman kadang butuh hal-hal tersebut gitu ya. Untuk apa? Untuk realitanya maksudnya contohnya seperti ini loh. Jadi bukan bukan untuk meninggikan diri kita sebagai hamba. Wah, prestasinya banyak gitu ya. Wah, akademiknya oke gitu ya. Bukan. Tapi karena dua hal ini gitu. Jadi kita tuh diminta sama Allah wawasan pemikirannya luas. Melalui apa? Ilmu dan pengalaman gitu. Karena nggak cukup kalau kita belajar tentang ilmu doang gitu ya, tapi kita nggak terasa secara pengalaman, yang ada kita cuma akan jadi orang yang by teori. Sedangkan teori itu teman-teman, ya dia nggak bisa ibaratnya kayak fleksibel gitu. Teori itu ya begitu gitu. Tapi kalau kita bicara tentang teori dan pengalaman, maka kita akan menemukan, oh ternyata maksudnya seperti ini, ternyata teorinya seperti ini, di lapangan seperti ini, maka kita akan temu nih misalnya, oh harusnya ada satu teori baru yang menunjang gitu, karena realita di lapangan tidak seperti ini. Ya, jadi mutsaqaful fikri gitu ya, thinking brilliantly ini penting banget. Ya, saya berharap nanti di kampus teman-teman bukan cuma ngejar IPK tinggi ya, karena itu banyak teman-teman di LinkedIn itu orang pada open to work IPK-nya tinggi-tinggi gitu ya. Jadi bukan itu yang kita cari. Kuliah itu bukan tentang saya lulus nanti kerja saya di sini gajinya sekian digit. No, teman-teman. Kuliah itu adalah tentang bagaimana kita mengkayakan lagi wawasan pemikiran kita sehingga nanti apapun yang kita survive. Karena kita punya dua ini, ilmu dan pengalaman. Jadi wawasan pemikiran kita tuh luas. Bukan cuma tentang, oh saya keluar dari sini gajinya tinggi segala macam. No. Bukan tentang itu. Gitu ya. Jadi ada, ibaratnya nih, kalau orang bilang kayak yang kemarin ya, yang rame gitu ya, kita nggak punya kekayaan, tapi loh, nah, kita nggak punya, ibaratnya even kamu nggak punya uang yang kayak orang kayak mungkin siapa ya, mungkin sekarang Raffi Ahmad misalnya yang berapa udah berapa tuh, indeks ini keuangannya gitu ya, udah berapa ratus gitu ya, tapi kalau kamu punya wawasan pemikiran, itu investasi kita teman-teman. Investasi kita jangka panjang itu adalah ilmu kita dan juga pengalaman ya. Kemudian selanjutnya, yang keenam itu adalah mujahidun li nafsi. Continence, artinya kuat melawan hawa nafsu atau bahasa gampang itu adalah istiqomah gitu ya. Kak berat Kak demi gitu ya. Apalagi kalau udah bicara tentang ista gitu ya. Kata Ustadz Adi Hidayat, kata ista ya di dalam bahasa Arab itu sebenarnya mengaitkan dengan usaha yang terus-menerus. Makanya ya berkaitan dengan kalimat istighfar. Kalau istighfar itu kan kita benar-benar mohon ampun gitu ya, astagfirullah ya. Makanya ada istiqomah gitu. Jadi kalau istiqomah itu adalah usaha yang benar-benar giat gitu ya. Untuk apa? Untuk kita mampu mengendalikan diri kita. Kuat melawan hawa nafsu gitu ya. Jadi memahami, oh ternyata diri kita ini manusia loh, wajar loh kita punya hawa nafsu. Tapi bagaimana kita mengelola hawa nafsu itu yang jadi penting dan juga poin yang bagaimana sih Muslim, pemuda Muslim yang ideal itu seperti apa kayak gitu ya. Dan kuncinya sebenarnya gitu ya, kalau ditanya nih saya sering dapat pertanyaan, gimana sih kunci istiqomah gitu ya. Saya aja nggak punya kunci istiqomah itu, tapi saya pikir gini, sebenarnya itu adalah di diri kita teman-teman, diri kita sendiri. Jadi kalau kita udah mulai dari diri kita ya tadi ya, mau untuk berusaha, insya Allah mah ada jalannya gitu ya. Karena kenapa? Karena itu tuh bagian dari kita mencoba untuk menegakkan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah gitu. Sehingga dalam prosesnya gitu ya, kita tuh akan disenantiasakan dan disertakan oleh Allah dalam proses untuk istiqomah itu. Jadi untuk dan juga karena Allah. Kalau udah untuk dan karena Allah udah selesai gitu. Jadi kita nggak perlu mikir yang tapi outputnya begini gitu ya. Yang penting kita tahu kita udah berusaha yang seterbaik mungkin untuk melawan hawa nafsu. Nanti di kampus hawa nafsunya ya, wah itu ujiannya banyak teman-teman. Duh Kak, ini sebenarnya pengen sih Kak, apa namanya, baca Quran, nih paling simpel ya. Cuma sibuk banget Kak, dari pagi sampai sore saya di kampus, dosen ini, kemudian bikin paper ini Kak, kemudian rapat Kak, aduh Kak, udah gak ada waktu Kak, baca Quran. Nah ini nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai justru kita karena terlena gitu, karena kita ngerasa, oh gue udah sibuk nih di Quran, ya udahlah Quran, gue udah sibuk nih di kampus, udah sibuk di Quran ya, udah sibuk nih di kampus, nggak bisa deh gue baca Quran lagi gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Justru ini adalah
hawa nafsu, perjuangan kita untuk melawan hawa nafsu, ya. Bahkan kalau dulu saya tuh di kampus nggak berani saya ke kampus kalau belum at least ya setengah juz tuh. Karena kayak nggak enak aja gitu hati tuh. Tapi ya walaupun balik lagi dalam prosesnya gitu ya, saya nggak mau baca Quran itu cuman hanya untuk sebagai kok kesannya gitu ya, untuk menggugurkan kewajiban. Makanya gitu ya, kata Ustadz Muhammad Nur Lili Nur Aulia, kalau teman-teman tahu bukunya gitu ya, komitmen Muslim sejati ya. Beliau tuh bilang kayak gini. Beliau tuh pernah ngebahas salah satu buku ulama Mesir. Bukunya adalah tentang bagaimana sih sebenarnya sikap kita memperlakukan Al-Quran. Beliau bilang, jangan sampai Al-Quran itu digunakan hanya untuk menggugurkan kewajiban kita. Ataupun jangan sampai kita tuh baca Quran gitu ya, hanya karena kita ya udah, yang penting udah baca, terus laporan checklist gitu ya, nauzubillah min dzalik gitu. Bahkan ada adab-adab Al-Quran, bagaimana cara kita memperdengarkan Al-Quran sebagai murotal dan lain segala macamnya. Itu saya belajar banget tentang hal itu, sehingga oh ya ternyata betul ya. Jadi ini saya baca Quran ini niatnya apa nih? Apakah untuk melawan hawa nafsu saya sekedar untuk ya Allah nyampe nyampe kampus seenggaknya orang-orang tahu gue udah baca one day one juice gitu ya. Atau justru karena memang analisis kebutuhan yang memang saya butuhkan sebagai seorang hamba. Seperti itu ya. Jadi poin 6 mohon dipahami dengan hal seperti itu ya. Bukan bukan untuk menggugurkan kewajiban. Yang ketujuh harithun ala waktihi. Good time management. Pandai mengatur waktu ya. Ini Ustadz Adin waktu saya OSMA itu menyampaikan tentang ini. Jadi kata Ustadz Adin bilang gini, kalau pepatah orang Arab tuh bilang pedang waktu itu bagaikan pedang ya. Jadi kalau misalnya bukan kita yang apa bahasanya mengilasnya dia bakal mengibas kita kayak gitu. Jadi kalau bukan kita yang mengasahnya gitu ya, dia justru akan mengibas kita. Waktu tuh nggak bakal berulang teman-teman ya. Yang kemarin ataupun tadi jam 9 ya udah nggak bakal terulang gitu. Yang ada jam 11 ke depan, jam 12 ke depan. Makanya Muslim yang ideal itu good time management. Ini saya juga masih belajar banget nih. Misalnya contoh apalagi di Jakarta ya. Tapi saya nggak mau jadiin ini sebagai reason gitu ya, seolah-olah pembenaran gitu ya. Karena jalan yang nggak bisa di unpredictable, kadang tiba-tiba macetnya kok hari ini kok beda banget sama kemarin, kok hari ini Masya Allah luar biasa macetnya gitu ya teman-teman. Tapi justru ini saya anggap pendidikan yang Allah kasih buat saya untuk pandai-pandai mengatur waktu, gimana caranya jarak dulu saya waktu yang di kampus UNJ itu di Jakarta Timur, rumah saya di Jakarta Barat. Bayangin dari barat ke timur, saya menghabiskan waktu 2 jam untuk apa namanya ke kampus atau paling cepat 1,5 jam lah menggunakan transportasi umum ya. Kemudian saya tuh dulu mikir aja ini 1,5 jam kalau misalnya cuma dipakai buat naik busway aja itu sayang banget. Makanya saya sering, oh deh saya baca buku kek atau saya dengerin podcast ustadz-ustadz kek atau apa gitu ya. Sehingga waktunya nggak terbuang dengan sia-sia. Kecuali kita udah capek banget. Kalau capek banget itu hak tubuh lah ya. Wajar kita kayak, oh yaudah deh sedikit memeramkan mata gitu ya. Memejamkan mata untuk di transportasi gitu ya. Yang penting jangan sampai ketika udah nyampe halte gitu ya, tiba-tiba, Mbak, ini udah halte terakhir, loh saya kelewatan gitu ya. Artinya pandai-pandai mengatur waktu. Kita tahu bangun jam segini, jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu Masya Allah luar biasa. Kita masih senyap, sunyi. Kita ngobrol sama Allah gitu ya. Manfaatkan tuh komunikasi transdental ya. Kalau bahasa di komunikasi, di ilmu yang saya pelajari itu ada komunikasi transdental. Jadi cara kita berbicara spiritual, spiritual gitu ya. Bicara sama Allah, ya Allah, saya pengen ini, saya tuh tapi begini, kayak curhat aja gitu ya. Jadi kemudian habis itu subuh gitu ya, kemudian lanjut baca tilawah, kemudian olahraga, ya, kemudian sarapan, pokoknya diatur waktunya sedemikian mungkin. Ini ada di surat ada di surat Quran Al-Asr, teman-teman bisa cek ya, bisa dibaca di rumah gitu ya, tentang bagaimana Allah tuh memuliakan waktu dan kenapa kita harus mengatur waktu kita. Kemudian yang selanjutnya 8, munazzamun fi syu'uni, well organized, terstruktur urusannya, tahu pagi ini mau ngapain gitu ya. Saya tuh terkesima banget sama teman saya waktu di Jerman. Jerman itu kan budayanya strict ya, kaku. Tapi saya bilang, Masya Allah ini justru yang Islam ajarkan tuh ini, kita pandai mengatur waktu. Dia tuh punya buku jurnal, teman-teman. Jadi jurnalnya dia itu, isinya setiap hari itu adalah kegiatan dia. Dia tahu dia mau ngapain pagi, mau ngapain. Sampai aspek sereceh dan juga sebasic laundry, belanja, itu dia tulis. Saya waktu itu kebetulan menemani dia gitu ya, karena kita akan kerja kelompok ke flatnya dia.
Dia bilang kayak, tapi saya jadwal hari ini saya harus belanja dulu nih karena kita mau makan. Oh, it's okay, ayo kita belanja bareng-bareng, saya bilang. Jadi dia tuh tahu waktu dia gitu ya, kemudian kapan waktunya istirahat gitu ya. Nah sedangkan fenomenanya gitu ya, sekarang nih apalagi anak-anak muda gitu ya, kita udah terdistraksi banyak banget apalagi dengan sosial media. Maka dari itu nanti di kampus pun gitu ya, teman-teman saya berharap tahu gitu ya, teman-teman skala prioritas gitu ya. Jadi bukan bukan sibuk tapi produktif, tapi tahu mana yang memang harus teman-teman, oh ini prioritas saya ini, mana yang nggak perlu gitu ya. Kalau memang ternyata dirasa, wah ini kayaknya nggak terlalu perlu, ya udah deh kita alihkan ke yang lain gitu ya. Jadi pandailah mengatur urusannya gitu ya. Nah ini saya udah sampaikan ya bukunya Prof. Taufik, judulnya bahasa Arab sebenarnya tapi ya, itu terjemahannya ada gitu ya. Al-iman wa iqwat al-quwa al-khafiyah ya, terjemahannya itu adalah iman membangkitkan kekuatan terpendam. Seperti itu. Kemudian yang 9 itu adalah qadirun 'alal kasbi, independen, bisa menghidupi sendiri. Masya Allah ya, kalau nggak salah pertemuan yang lalu itu adalah tentang bagaimana membangun bisnis sedari kampus, sedari masih di kampus. Dan ini juga bisa teman-teman gunakan gitu ya sebagai platform yang menunjang kemampuan ini gitu ya untuk menghidupi diri sendiri. Kak, tapi saya masih pakai dana orang tua gitu ya. Ya nggak apa-apa juga karena itu hak ya, hak kita untuk dapat pendidikan dan juga dididik sama orang tua kita. Tapi kalau kita memang bisa menghidupi diri kita, kenapa enggak gitu ya. Apalagi sekarang tuh eranya rasa-rasanya ya saya lihat kesempatan itu terbuka begitu luas, banyak sekali job-job yang memang tidak mengharuskan teman-teman untuk bisa apa ya, harus graduate dulu gitu loh. Bahkan nanti mungkin teman-teman ngalamin nih, magang merdeka gitu ya, itu programnya Kampus Merdeka teman-teman, itu ada tuh magang yang itu di-pay, ada bayarannya gitu ya. Ilmunya dapat, pengalamannya dapat, ininya juga dapat gitu ya. Tapi saya berharap bukan cuan yang jadi orientasi ya teman-teman, tapi lebih kepada bagaimana ikhtiar teman-teman untuk menghasilkan ibaratnya materi ya, ya baik itu duit ataupun yang lain segala macamnya untuk menghidupi diri teman-teman sendiri. Karena umat Islam itu memang mengajarkan kesederhanaan dan berhemat gitu ya, tapi bukan menjadi umat yang ibaratnya mohon maaf ya, nggak pandai gitu untuk menghidupi diri sendiri. Bedakan ya, karena kalau kita lihat, oh sahabat Nabi itu udah gelontoran, mungkin kalau bahasa sekarang triliunan gitu ya, uang yang dikeluarkan Khadijah, Masya Allah istri Nabi itu mengeluarkan semua hasil bisnisnya gitu ya, yang bayang itu pakainya dulu dinar ya, itu lebih gede lagi kursnya gitu dibanding sekarang apa, paling gede dolar, ataupun, oh no no no, euro ya, euro paling gede ya, atau apa, peso, euro kayaknya paling gede ya. Jadi itu teman-teman yang harus kita ambil poinnya tuh bukan tentang wah yang penting cuan cuan cuan, bukan, tapi tentang bagaimana uang yang kita hasilkan mampu bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk umat seperti itu. Yang terakhir itu adalah masuk nih ya, nafi'un li ghairihi, giving contributions, bermanfaat bagi orang lain ya. Karena hadis Nabi sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia lainnya ataupun orang lain. Bahkan bukan orang lain ataupun manusia, tapi kepada yang lainnya. Artinya kepada aspek-aspek tumbuhan, hewan, makhluk yang nggak hidup ya. Itu adalah manusia yang baik tuh yang seperti itu, yang punya manfaat gitu ya kepada yang lainnya gitu ya. Makanya kalau nanti di kampus itu sering banget tuh. Biasanya kalau di kampus bentuk-bentuknya ada P3M ya. Mungkin teman-teman udah ngalamin ya, apa namanya, pekan pengabdian gitu ya ke masyarakat gitu ya. Ataupun mungkin, yang punya kesempatan gitu ya untuk bisa memberikan ilmunya, walaupun mungkin ilmunya masih belum banyak, tapi sudah bisa sebenarnya gitu kan. Karena sebenarnya esensi untuk memberikan ilmu itu bukan tentang banyak atau dikitnya ya, tapi ketika dia punya ilmu, kata Allah, memang harus diamalkan. Jadi bukan, wah siapa yang paling ilmunya banyak, yang udah paling pro, bukan. Tapi memang kita punya ilmu, ya udah kita emang wajib harus diamalkan, kayak gitu. Jadi sedikit apapun, bahkan ini jadi ingat temanya kristalnya Panglima dulu ya. Kristal apa-apa tuh? Sampaikan walau satu ayat gitu ya. Jadi walaupun cuma kita yang kita pahami satu ayat gitu. Mungkin teman-teman yang belajar tentang tafsir gitu ya, itu Masya Allah ya, satu ayat itu penjelasannya, penjabarannya luar biasa lah. Jadi nggak ada lagi nih nanti alasan kayak, aduh kak, aku nggak mau berkontribusi, belum bisa, ilmunya masih cetek dan segala macamnya. No. Pun saya hari ini gitu ya, saya bilang, ini materinya luar biasa, saya juga belum berkapasitas sebenarnya tentang materi ini, tapi saya pernah dapat materi ini, maka saya ngerasa, wah ini tanggung jawab ya. Ini adalah Allah pengen ngasih saya sesuatu. Sehingga nanti ketika saya di akhirat tuh saya
apa ya, nggak malu dan nggak tertegun malu dan juga nggak tunduk ketika Allah bilang, kenapa kamu nggak mau ngasih materi itu, Dit? Kamu kan udah pernah dapat materi itu, gitu ya. Jangan kira ketika kamu udah lulus dari pondok, tanggung jawabmu terhadap adik-adikmu selesai. No, ya. Karena ini adalah sejatinya bagian dari back to community, artinya mengembalikan lagi apa yang sudah kita dapatkan, gitu ya. Kemudian kita kembalikan lagi. Dan kalau kita kaitkan dengan aspek syariah, maka ini masuk sebenarnya ke dalam poin sedekah. Dan sedekah itu adalah salah satu amalan yang Allah cintai. Seperti itu teman-teman semua. Ya. Jadi apa? Ya, teman-teman, alhamdulillah materinya selesai gitu ya. Jadi apa transformasi? A transformational Islam agent itu apa gitu ya? Maknanya apa gitu? Jadi teladan muslim sejati gitu di dunia kampus nanti gitu ya. Nah, ini menarik gitu ya. Saya pengen dong mungkin sebelum saya tutup dan akhiri gitu ya, ada 1 atau 2 orang gitu yang menyampaikan apa sih maknanya gitu ya dari materi yang sudah sama-sama kita pelajari siang hari ini gitu ya. Apa yang teman-teman dapatkan? Ini nggak benar salah ya teman-teman. Artinya semua bisa dan juga berhak untuk mendefinisikan makna a transformational Islam agent ini gitu ya. Karena saya sengaja mendistract di awal tuh pakai kalimat transformasi gitu ya. Tapi saya pengen punya apa ya? Pengen tahu definisi teman-teman. Silahkan, ada yang berkenan nggak? Apa perlu saya tunjuk lagi? Wah, bentar. Mau mengajukan diri atau mau ditunjuk? Like, Jangan apa-apa, belajar untuk berarti di kampus tunggu-tungguan, ditunggu-ditunjuk tuh kesempatannya lewat gitu loh. Jadi sayang, makanya harus berani untuk mengutarakan pendapat. Oke. Dia nggak? Siapa? Langsung open mic aja. Jawa. Ini belum ada nih. Siapa tuh? sangat semangat sekali ya. Davin ya. Tadi kayaknya saya lihat deh, profilnya Davin. Ya. Gimana Davin? Mau coba jawab? Oke, ini kebiasaan kalau online itu pasti kayak gini nih. Kalau offline kan kita akan lihat, tadi kamu udah jawab gitu ya. Nggak apa-apa, jangan takut, jangan ragu. Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Oke, kalau memang belum ada yang mengajukan diri gitu ya, mungkin terbiasa nih untuk sami'na wa ata'na gitu ya. Saya izin tunjuk ya teman-teman semua ya. Satu ikhwan, satu akhwat kali ya. Faisal Ruby ada? Faisal Ruby. Ya, halo Kak. Oh, Masya Allah. Gimana kabarnya Faisal? Ya, alhamdulillah. Seperti biasa, sehat. Oh, Masya Allah. Ini kenapa kok? Ya, alhamdulillah gitu ya. Ya, Kayaknya kaget aja diajak ngomong. Ya. Apa? Kaget aja di... Kaget kenapa? Diajak ngomong kaget. Oh, kaget diajak ngomong. Oke. It's okay. Faisal, gimana Faisal? Jadi apa tuh? Transformational Islam agent tuh kayak apa sih menurut Faisal? Transformational Islam Agent. Mm-mm. Kalau misal dari menurut bahasanya mah ya kan transformational kan perubahan ya. Perubahan Islam itu ya agamanya. Agent itu kan ya penggeraknya atau ya kita-kitanya gitu. Berarti ya secara bahasa sih perubahan Islam yang dimulai dari kita. Itu transformational Islam Agent. Mohon maaf ini saya soalnya baru masuk akhiran. Nggak apa-apa. It's okay. Makasih. Ini Masya Allah ya, baru masuk akhiran tapi udah bisa memberikan konklusi yang luar biasa ya. Jadi terima kasih banyak. Siapa tadi namanya? Faisal sudah menyampaikan definisinya ya secara pemahamannya Faisal. Ada lagi nggak satu? Nanti baru deh saya mengaitkan gitu ya. Nih tadi udah ditunjuk. Mungkin satu ada yang berkenan untuk angkat tangan.
Masya Allah, Faisal. Davin, kamu jangan Masya Allah aja. Coba kamu apa? Ya, Maaf silakan Kak, Davin. lagi di kondangan Kak, jadi tadi nggak di dalam nggak kedengeran. Lagi kondangan. Masya Allah. Temennya udah ada yang ini ya. Itu Kak, tadi saya nyebut Jahwan Kak, tapi udah dijawab sama Faisal, ya udah. Oh gitu. Ya, memang apa namanya, kita nih pandai banget menunjuk orang gitu ya. Tapi kalau menunjuk diri sendiri tuh, Masya Allah sulitnya gitu ya. Oke, karena tadi saya bilang satu akhwat ya. Tadi udah ada Faisal, kemudian satu lagi nganterin Min gitu ya. Oh, nganterin Ibu tah kondangan. Siapa ya? Arini. Arini ada? Ada Kak, ada. Arini. Ya, Kak. Oh ya, oke. Gimana Rin? Apa pengertian definisi a transformational Islam agent setelah dapat materi ini? Tapi versi kamu aja ya, nggak apa-apa, bebas. Apa ya? Seru, Kak. Oke. Dikasih waktu. Jadi apa maknanya? Atau gampangnya deh, berarti kita tuh harus gimana gitu. Apa ya? Ya lebih, kalau menurut aku sih kayak lebih menginspirasi aja gitu buat yang lainnya. Insya Allah. Oke, terus? Ya, terus ya udah gitu deh Kak, saya nggak tahu. Kenapa kalian tuh pada ini lucu-lucu banget sih, apa namanya, padahal ini nggak ujian ya, tinggal nyampein aja yang dipahami gitu, nggak apa-apa. Oke, terima kasih, saya paham tadi maksudnya hari ini tuh menginspirasi gitu ya. Tadi kalau dibilang sama, oke terima kasih ya hari ini sama Faisal. Tadi kalau Faisal bilang pokoknya intinya yang mampu membawa perubahan buat kebaikan Islam itu sendiri, dan kemudian ditambahkan sama Arini bilang mampu menginspirasi gitu ya. Bebas teman-teman, boleh. Teman-teman tuh boleh mengartikan makna transformasi, kemudian juga bagaimana menjadi agen Islam yang bertransformasi, itu bebas sebenarnya. Mau pemahaman teman-teman seperti apa. Yang penting tadi gitu, seperti materi yang udah kita sampaikan, sama-sama kita pelajari tadi, yang penting kita tahu pijakannya kemana, runutannya kemana gitu. Bukan sekedar yang berubah tapi tidak punya makna gitu. Tapi berubah yang memang punya makna. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak buat Faisal sama Arini. Terus juga tadi teman-teman yang di awal yang sudah memberikan definisi. Sehingga saya yakin mungkin akan ada definisi turunan baru gitu ya. Dari yang awal tadi saya minta di awal, silahkan berikan definisi terkait ini gitu ya. Mungkin sekarang akan sudah lebih mengkerucut karena kita udah dapat realita nyata dan juga materi yang tadi saya sampaikan seperti itu. Oke, ini kalau saya boleh gitu ya menyampaikan sedikit kalau perspektif saya tentang definisi a transformational Islam agent ya, itu dikaitkan dengan kalimat ini ya. Jadi kalau menurut saya gitu ya, kita tuh nggak akan sih mampu mencipta Salahuddin dan Muhammad Al-Fatih lagi. Artinya Salahuddin dan Muhammad Al-Fatih itu memang Allah sengaja ciptakan khusus spesial adanya pada masa itu. Ya. Jadi sehingga makanya dulu Ustadz Adi Hidayat itu dalam satu kajiannya pernah bilang kayak gini, orang-orang yang luar biasa itu nggak bakal diciptakan sama Allah lagi gitu ya. Pun sama dengan kayak Fir'aun. Orang-orang yang memang udah ibaratnya laknatullah itu sama Allah nggak bakal tuh diciptakan lagi model kayak Fir'aun. Tapi bekas-bekasnya itu masih bisa ada di generasi sekarang. Maka dari itu saya bilang, tapi kita tetap butuh semangat ya Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin ini berkobar di dalam diri pemuda masa ini. Maka yang bisa saya konklusikan gitu ya. Jadi apa makna untuk menjadi gitu ya Muslim sejati di dunia kampus ya, di kampusnya teman-teman, yaitu adalah jadilah teladan dengan potensi dalam diri kita masing-masing. Kita punyanya apa, kita bisanya apa gitu ya. Karena sebenarnya Allah tuh nggak minta kita untuk yang nggak kita bisa gitu, semampu kita gitu. Yang penting kita bisanya apa gitu. Dan kalau misalnya tadi dikaitkan lagi dengan materi yang di awal yang saya sampaikan, maka kita tahu setiap dari kita itu punya
chance yang sama, punya kesempatan yang sama, peluangnya sama, starter pack-nya sama gitu ya. Tinggal kita mau atau enggak memoles potensi yang ada dalam diri kita. Sehingga terakhir ya, yang bisa saya sampaikan itu adalah encourage people to be their best versions of themselves. Sehingga kalau kita udah punya diri kita udah selesai nih, kita udah mampu untuk menggali potensi dalam diri kita, ya tugas kita selanjutnya adalah mengencourage people, mendorong orang lain untuk jadi versi terbaik diri mereka juga. Karena sejatinya kita belajar dari orang lain pun belajar dari kita. Jadi begitu ya teman-teman semua, Masya Allah, luar biasa. Hari ini terima kasih yang sudah memberikan pandangannya gitu ya. Kalaupun yang tadi belum kesempatan untuk berbicara, saya kasih kesempatan habis ini gitu ya. Silahkan teman-teman yang pengen menyampaikan pendapat. Saya rasa nggak tahu nih ada sesi tanya jawab atau enggak. Kalau memang ada sesi tanya jawab, boleh ya, nggak mesti nanya. Teman-teman pengen menyampaikan mungkin pandangan ataupun pemahaman ataupun ilmu yang teman-teman punya, kita sama-sama belajar di sini, itu sangat-sangat boleh. Mungkin dari saya secukupkan materi hari ini, saya kembalikan ke Kak Rahman. Silakan Kak Rahman. Baik, terima kasih Kak Dita. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman materi hari ini. Teman-teman semua ya, kalau misalkan kalian mendapatkan materi dan merasa asing dengan materi ini, begitu juga kami yang di mahasiswa gitu. Ini luar biasa materinya yang diberikan gitu ya. Ini materi tingkat lanjut teman-teman. Materi tentang pengetahuan tentang diri gitu ya. Ini tingkat lanjut gitu. Yang bakal teman-teman temukan dan sangat bermanfaat sekali ketika teman-teman masuk dunia kampus. Mungkin sharing pengalaman aja Kak ya. Kalau misalkan anak-anak multazam dan sekolah tipenya, biasanya itu mereka ini ya, ada satu level di atas teman-teman maba yang lain gitu. Biasanya mereka sudah cukup tahu dengan dunia organisasi, cukup tahu dengan dunia tadi ya, dengan dunia pemikiran. Ya. Karena yang dibawakan untuk pengantar kuliahnya yang kayak gini nih. Masya Allah gitu ya. Yang mahasiswa pun terkadang baru dapatkan ini teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman Factor, teman-teman Factor dan Fahrenheit, kalau misalkan merasa baru atau merasa terrefresh ulang dengan materi-materi ini, mungkin merasa baru ya, merasa baru dengan materi ini, kakak juga merasa baru gitu. Saya pun merasa baru dapat gitu ya. Jadi ini luar biasa update teman-teman. Dan ini sangat bermanfaat sekali gitu buat teman-teman. Oke, tadi mengambil satu bahasan yang menarik ya dari Kak Dita. Kalau misalkan dulu iblis itu nggak mau bertanya tapi kemudian tersesat gitu, dan ternyata dia itu di ketidakmauan bertanya atau mengkonfirmasi, akhirnya dia merasa tinggi hati gitu dan ternyata tersesat selama-lamanya. Nah, ini kita kasih kesempatan teman-teman untuk mengkonfirmasi, silahkan gitu ya, untuk bertanya atau ingin menambahkan, dipersilahkan. Ini kita anggaplah 14 orang yang siap untuk menempuh masa depan gitu ya. Ini 14 orang luar biasa yang tetap bertahan dari awal sampai akhir gitu ya. Silakan teman-teman mengkonfirmasi, ini forum ilmu buat kita semua. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada tidak yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan atau yang tidak sepakat barangkali? Kak, saya tidak sepakat dengan teori kakak gitu. Boleh, Ada boleh. teman-teman? Silakan. Tadi yang lagi kondangan, ada yang perlu dikonfirmasi apa tidak? Tadi yang lagi baru datang akhir-akhir, apa yang ingin mengkonfirmasi banyak hal, silakan dipersilakan teman-teman. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Zahwan. Ya, boleh nanya nggak Kak? Boleh. Silahkan. Kak siapa nih? Mau Lidita. Kakak pernah baca buku Seni Bersikap Bodoh Amat ya? Ya, kalau menurut kakak, buku itu tuh menjelaskan apa kita berseni bodoh amat tuh menjelaskan apakah kita bersikap bodoh amat segala kehidupan atau kita tuh gimana gitu. Bisa menjelaskan apa pendapat kakak gitu. Saya juga baru baca cuma sekali doang. Baru sekali doang membaca itu, saya belum menangkap banyak hal sih. Gitu aja. Oke. Kasih Kak. Oke, menarik.
Terima kasih pertanyaannya Zahwan. Kita tampung dulu ya. Boleh, Kak. Kak ya, kita tampung dulu ya. Ada lagi teman-teman? Saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir. Oh itu ada. Kak, jika di zaman sekarang itu hidup harus seimbang antara dunia dan akhirat, tolak ukur kita bagaimana Kak buat menentukan faktor-faktor yang subjektif seperti itu? Wah, ini menarik nih. Tolak ukurnya menggunakan tolak ukur apa Kak gitu ya? Seimbangnya itu apakah ketika kita sholat dan terus kita tetap maksiat, itu kan seimbang ya dunia. Apa seperti apa gitu? Soalnya kalau misalkan saya pernah ngobrol dengan teman itu, hidup itu harus seimbang. Kalau misalkan lu solih, jangan solih-solih banget lah. Adalah maksiatnya dikit-dikit gitu. Nah, apakah seperti itu gitu ya? Atau seperti apa gitu? Ini menarik nih pertanyaannya Faisal. Juga pertanyaannya tadi Zahwan ya. Luar biasa pertanyaannya tadi terkait dengan buku. Kita perlu apresiasi Zahwan nih. Berarti literasinya tinggi ya. Zahwan luar biasa sudah menghabiskan buku. Fokus beribadah atau fokus ikhtiar dunia. Nah, ini menarik dari Faisal. Oke, itu Kak ada 2 pertanyaan spesial. Yang pertama terkait dengan bagaimana sih pandangan Kakak terkait buku bersifat bodoh amat gitu ya. Dan yang kedua, gimana sih seimbang antara dunia dan akhirat itu seperti apa? Silakan Kak Dita. Oke. Masya Allah, ini yang saya bilang makanya anak multazam tuh sengaja saya kasih materi ini. Saya kalau ke umum nggak bakal ngasih materi yang agak berat seperti ini. Masya Karena Allah. anak-anak multazam tuh memang benar ya kata Kak Rahman tadi bilang. Saya nggak tahu, tapi ini memang studi case yang ada di lapangan gitu. Bahkan teman-teman tuh suka nanya kayak, Dit kok ini sih kayaknya emang anak-anak pondok tuh udah ini ya bikin proposal tuh udah kayaknya udah makanan sehari-hari ya. Kok bisa sih? Kok tahu sih begini? Kok tahu sih gitu. Jadi bersyukurlah kita ya teman-teman semua. Balik lagi ini mungkin bukan karena diri kita gitu ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita gitu ya wasilah untuk bisa belajar mungkin, dibilang lebih bukan, tapi bahasanya apa ya, bisa belajar ilmu itu gitu loh, ilmu terkait dengan literasi dan segala macamnya. Oke, saya izin jawab pertanyaan yang pertama tadi dari Zahwan tentang seni bersikap bodoh amat gitu ya. Jadi Zahwan, ini kayaknya suka baca buku ya. Kalau menurut saya di buku itu gitu ya, yang dimaksudkan seni bersikap bodoh amat itu adalah lebih kepada bagaimana cara maka dibilang sebenarnya ini antitesis ya, tapi waduh apaan tuh Kak Dita bahasnya antitesis gitu ya. Tapi saya ngomong ke Zahwan mudah-mudahan karena kayaknya Zahwan paham gitu ya. Jadi antitesis menurut saya buku ini tuh lahir karena ada orang yang dunia sekarang itu sebenarnya ini relate ke bahasan tentang apa yang sekarang ada. Jadi orang-orang sekarang cenderung melihat kayak contoh ya di sosial media misalnya ketika ada orang yang show up gitu ya, kemudian ada orang lain tuh yang ngerasa kayak, "Ah, lo terlalu show up deh, lo kayaknya terlalu ambisius," dan segala macamnya. Buku ini tuh sebenarnya hadir salah satunya menjawab itu. Kemudian yang kedua juga menjawab tantangan-tantangan yang sering kali dihadapkan, makanya sering ada ya apa namanya, toxic ya, kemudian juga, eee, itu toxic baru toxic doang tuh, belum lagi ngomongin yang toxic positivity, itu kan sekarang makanya saya nggak ngerti ya zaman sekarang tuh bahasa orang ribet banget gitu, bahkan ada toxic tapi positif gitu ya. Nah, jadi, buku ini gitu ya, itu menjawab sebenarnya keresahan-keresahan yang memang ada di realitas sekarang. Tapi, balik lagi, saya bilang ini sebenarnya saya baca buku ini tuh antitesis. Jadi saya bilang, kita boleh bersikap bodo amat, itu harus, apalagi ketika misalnya kita memang contoh ya, kita pengen menegakkan agamanya Allah, kemudian ada orang yang benar-benar nggak suka sama kita gitu ya, ya mau nggak mau karena ini syariat ya udah gitu. Jadi kalau bodo amat ya ditarik ke situ gitu ya, menurut saya itu adalah sikap yang harus tuh bodo amat di situ. Tapi kalau bodo amatnya sehingga memunculkan ambiguitas yang kayak tadi misalnya, kita dikritik orang, kemudian kita benar-benar nggak mengambil makna karena kita pikir, "Oh udahlah saya ini penganut, mazhabnya Mark Manson di buku Seni Bersikap Bodo Amat." Jadi orang tuh nggak sama sekali kita dengarkan, itu juga salah. Makanya buku itu membahas antitesis bagi saya pribadi gitu ya. Makanya saya penasaran, saya baca buku keduanya. Di buku keduanya itu lebih apa ya, menurut saya justru lebih agak terstruktur terkait dengan
wah ini agak bahaya ya kalau orang yang baca buku yang pertama si buku Oren itu tapi cuman berarti sekelebat gitu ya, kemudian dia nggak memahami, apalagi kalau dia bacanya terjemahan Indonesia yang mana itu udah pakai bahasanya, tatanan bahasanya udah nggak asli gitu dari penulisnya langsung, itu akan sedikit menggiring opini gitu ya. Makanya balik lagi, sebenarnya baca buku itu bisa jadi jendela ilmu, tapi kalau kita nggak punya critical thinking, kita akan terjebak. Ini menurut buku ini begini kok. Saya ini penganut mazhabnya Sigmund Freud. Jadi menurut dia tahap manusia itu harusnya begini. Sehingga kita nggak bisa. Kalau tadi ya di yang Seven Essential Life yang saya sampaikan di awal itu ada yang namanya taking perspective. Kita sehingga terkungkung dengan pendapat kita pribadi, kita nggak mau ngelihat pendapat orang lain. Nah ini yang bahaya menurut saya. Makanya kalau baca buku-buku barat, menurut saya harus ada tandem. Harus ada buku apa ya bahasanya, paket combo kalau saya nyebutnya. Jadi saya baca buku ini, kemudian saya baca buku ini. Kalau yang waktu itu, yang buku Oren, ini saya sambil jadi ingat buku apa, merefresh ingatan saya ketika baca buku yang Oren itu, saya tuh sambil baca buku, sebenarnya ini buku Islam sih teman-teman, tapi tentang apa ya, waktu itu ya, bergugurnya bukunya Ustadz Muhammad Nurlili, bergugurnya aktivis di jalan dakwah atau apa gitulah, bahasa kayak gitulah. Jadi saya baca buku itu, saya baca seni sikap bodo amat, karena saya pikir coba saya tandem dua buku ini, walaupun karena Kadit beda banget tuh, yang satu bukunya keislaman, yang satu buku barat punya gitu ya. Tapi ya ilmu itu sejatinya begitu. Harusnya dengan kita punya perspektif yang luas, oh ternyata maksudnya ke sini. Tapi balik lagi ya, nas kebenaran itu adanya di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi pada konklusinya saya akan kembali ke Quran. Saya cukup tahu oh ternyata dunia kita sekarang begini loh, maksudnya seni bersikap bodoh amat tuh ternyata untuk membuat diri kita bisa lebih bekerja optimal kalau memang kita yakin dengan apa yang kita kerjakan. Makanya buku seri keduanya Mark Manson itu berbicara tentang harapan. Cuman menarik kalau buku yang biru itu, dia di belakang tuh bilang, bagaimana cara menciptakan agama kita sendiri. Ya, itu menurut saya antitesis yang saya temukan ketika saya baca buku ini. Saya bilang, kalau dia udah yakin agama itu adalah harapan, kenapa dia bilang menciptakan agama dia sendiri? Berarti dia sendiri nggak yakin sama apa yang dia tulis. Sehingga yang bisa saya ambil dari buku Mark Manson, seri 2 buku ini itu adalah dia sebenarnya pendekatannya udah polanya dapet, tapi ternyata di akhir masih tetap menggunakan intellectual thinking-nya yang hanya berlandaskan sampai situ aja. Sehingga secara untuk spiritual thinking dia nggak dapet, karena dia masih menulis bab, saya ingat banget itu di bab-bab akhir dia nulis bagaimana cara membuat agama kita sendiri. Nah kan kalau udah ngomongin kayak gini kayaknya, lah terus yang kemarin-kemarin lo omongin di seni bersikap bodoh amat, kemudian di bab-bab baru di buku yang segala-galanya ambiar ini apa gitu. Kalau di akhirnya lo masih nyuruh kita untuk bikin agama sendiri, ya mestinya harusnya case-nya close gitu. Maka saya bilang antitesis ya ketika baca buku-buku barat tuh, kayak gitu. Gitu, semoga kamu masih penasaran, jadi kamu menamatkan buku itu dan mencari buku-buku Islam lainnya, karena seru banget sih sebenarnya menjelajah ilmu dari berbagai macam buku tuh. Kayak gitu ya, tadi siapa tuh Zahwan. Semoga membantu jawabannya, tapi tetap punya rasa penasaran. Mau ada tanggapan dulu nggak Zahwan? Atau mau ada yang mungkin Zahwan pengen punya perspektif lain juga? Boleh. Enggak, belum ada sih perspektif, soalnya saya belum ada kajian juga. Saya cuman gabut, cuman baca buku ini ya. Ini lumayan lah sebagai saya yang nggak tahu ngapa-ngapain, baca bukunya ya setidaknya ada sedikit penemuan itu. Temuin apa tuh di buku ini. Cuman saya belum baca selanjutannya, seri keduanya. Karena saya sendiri belum tahu judulnya apa. Itu sih. Oke. Sip, ya saya nggak menyarankan sih sebenarnya kalau mau baca ya silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa, karena ya tadi saya bilang saya nemu antitesa di belakangnya, jadi baca buku itu kayak oh ternyata belakangnya kayak gini. Paling ini apa namanya tadi Zahwan saya sampaikan, nggak, buku ini tuh jadi fenomenal karena judulnya udah gitu sebenarnya ditranslate ya, maksudnya ke bahasa Indonesia yang orang Indonesia dengan ini kita sama-sama udah ya kita fair-fairan aja, orang Indonesia itu kan daya tingkat literasinya rendah ya, bukan daya tingkat bacanya doang loh, tapi memahami bacanya aja tuh rendah banget. Saya sekarang kerja di sekolah, saya jadi humas dan juga jadi guru gitu ya. Jadi humas dan merampung guru itu ketemu anak-anak
dia bener-bener menemui peristiwa yang kayak padahal tulisan pertempuran Ambarawa itu ada di depan dia, tapi dia sendiri nggak paham sama apa yang udah dia baca. Jadi memang daya tingkat literasi kita yang rendah, ditambah yang itu yang saya sedikit agak sedih dengan industri perbukuan kita gitu ya. Judul-judul kayak gitu kan clickbait ya, seni bersikap bodo Iya. amat gitu. Tapi giliran pas dibaca, saya yakin pun saya juga nggak baca buku itu sekali, saya butuh beberapa waktu untuk memahami maknanya dalamnya. Oh ini maksudnya apa sih, kayak oh ini tuh begini, kayak gitu. Jadi semoga ya itu ya salah satunya. Ini thank you Zahwan udah kasih pengalaman loh ke kita dari Zahwan baca buku. Semoga ini bisa jadi semangat buat kita sama-sama ya untuk meningkatkan daya literasi literasi kita sehingga bermanfaat dan juga berkesinambungan sama literasi Indonesia. Karena gini, kalau daya literasi kita tinggi, maka sebenarnya secara ekonomi itu pendapatan Indonesia bakal lebih tinggi gitu. Cuma banyak yang belum sadar sampai ke situ. Thank you Zahwan. Iya Kak. Yang mau Makasih. disampaikan? Juga Kak. Udah itu Oke. aja. Oke, Oke, terima langsung silakan. kasih. Oke, aku lanjut pertanyaan kedua ya dari Faisal Ruby. Kak, di zaman sekarang itu hidup harus seimbang antara dunia dan akhirat. Tolak ukurnya kayak gimana sih? Untuk menentukan faktor-faktor yang subjektif itu. Ini menarik ya, Masya Allah. Jadi gini, dulu tuh saya diperkenalkan dengan konsep yang namanya tawazun. Jadi tawazun tuh seimbang. Kalau kita bicara tentang seimbang, kita akan kaitin dengan, oh ya udah berarti adil, berarti 50-50. Berarti kalau misalnya lo udah soleh, ya lo jangan soleh banget lah, lo nakal. Itu perspektifnya kayak gitu. Padahal yang dimaksudkan dengan tawazun dan seimbangnya Nabi itu adalah gini. Bagaimana cara kita meletakkan akhirat di hati, dunia itu di tangan. Paham nggak? Jadi akhirat di hati, dunia di tangan. Sekarang pertanyaan saya, kalau manusia hatinya nggak ada, tangannya ada, aspek yang lainnya ada, kayaknya nggak sempurna kan? Maksudnya, oh mungkin akan terganggu tuh sistem-sistem yang lain ketika hatinya nggak ada gitu. Apalagi kita kalau bicara terminologi kolbun ataupun hati dalam bahasa Arab ya, sebenarnya teman-teman itu tuh bukan hati yang pankreas ya, ataupun bukan hati yang lope gitu ya, yang kayak di icon emoticon handphone dan segala macamnya. Tapi itu tuh ngaitnya tuh kemana coba? Pusat tubuh kita, pusat kegiatan aktivitas manusia itu adalah jantung. Jadi yang sekarang saya sampaikan uh, dunia itu di hati, kemudian dunia itu di tangan, afwan kebalik ya. Akhirat itu di hati. Jadi prinsipnya kayak gitu. Kita nggak bisa, mau satunya hilang nggak bisa. Tangan kita nggak ada, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jantung kita nggak ada, ya is dead. Ya. Tapi yang bisa kita lihat ternyata terminologi ya. Makanya ini menarik teman-teman kalau bicara tentang hadis tuh saya senengnya belajar tafsir sama hadis tuh kita memaknai maksudnya gitu loh. Kayak di Quran pun juga ayatnya oh ini maksudnya begini loh. Kenapa yang diletakkan di tangan tuh adalah dunia gitu ya. Karena jangan sampai ke aspek hati gitu. Kalau tadi saya udah menyampaikan hati itu adalah tempat bertemunya kita dengan roh. Makanya dia harusnya suci. Kalau hatinya udah hitam, rusaklah seluruhnya rusak. Makanya kan kita sering disuruh istighfar tuh untuk membersihkan hati kita gitu ya. Kita disuruh minta taubat tuh untuk membersihkan hati kita. Karena seesensial itu dan itu letaknya adanya di akhirat. Ini nyambung sama Bediüzzaman Said Nursi bilang, ketika kita punya yang namanya spiritual thinking, kita akan punya kemampuan namanya subtle. Kalau kita pakai perspektif dunia, itu intellectual thinking. Tangan kita, indera, ini tuh apa ya bahasanya? Ini representasi dari indera yang ada di dalam tubuh kita, tangan gitu ya. Kan ini indera untuk meraba gitu ya, menulis dan segala macamnya gitu ya. Dan sedangkan hati itu adalah representasi dari spiritual thinking, subtle. Dia nggak kentara. Emang kita bisa lihat jantung kita? Ada yang jantungnya bisa terlihat secara apa tuh? Bahasanya mungkin kulitnya itu transparan gitu? Nggak ada. Makanya itu. Jadi menarik membahas tentang konsep-konsep ilmu tuh, Masya Allah ternyata justru ilmu sains tuh ini banget gitu loh. Udah based on dari ilmu Islam kayak gitu. Jadi itu yang dimaksudkan. Kalau sekarang ditanya faktor tolak ukurnya itu seperti apa, maka kita sama-sama tahu gitu ya. Artinya apa yang kita kerjakan di dunia gitu ya, itu harusnya berkaitan erat dengan apa yang ada di dalam ini. Jadi nggak bisa kita pisahkan. Yaudah nih, kita hidupin yang sininya aja. Hati kita gitu ya, jantung kita yaudah ibaratnya hati kita hidupkan dengan malam-malam ya, kita sholat, tahajud, kita banyak doa, kita baca Quran, kita ikut kajian, kita giving contribution, kita ngisi kajian di mana-mana gitu ya. Tapi sedangkan aspek dunianya gitu ya, secara duniawi gitu ya, kita cuman berpatokan kayak yaudah yang penting saya ngelakuin amalan, tapi kita nggak pakai perspektif kayak ini amalan yang saya kerjakan di dunia ini niatnya apa ya, caranya bener nggak ya, itu
itu baru pakai perspektif yang sama-sama baik loh. Apalagi kita pakai perspektifnya yang ya gue sholat iya, tapi ini juga iyalah, nakal-nakal lah gitu. Paham nggak? Nggak bakal nyampe konsepnya gitu loh. Jadi kalau menurut saya gitu ya, faktor-faktor subjektif itu gini. Kalau dulu tuh Ustaz sering pakai terminologinya gini, ya udahlah, nggak apa-apa, kalian kan nakal, nanti dari nakal belajar gitu ya. Sebenarnya nakal ini, ya tadi kita makanya di awal saya bilang, ayo kita belajar tentang definisi. Setiap orang tuh bisa mendefinisikan itu dengan berbeda gitu loh. Nakal yang dimaksud Ustadz, makanya bahaya ya kalau dibilang udah anak muda nakal, nggak apa-apa nakal-nakal lah. Bagi dia nakalnya itu adalah kan belum tentu sama perspektifnya nakalnya Ustadz. Paham nggak? Jadi saya bilang bicara tentang makna ini luar biasa gitu. Makanya kalau saya lebih senangnya bahasanya kita nggak apa-apa salah, wajar. Namanya manusia, kita emang dianugerahkan sama Allah punya rasa, ya tadi do'ifah, lemah itu gitu loh. Jadi pasti kita akan berbuat salah. Dengan begitu kita bisa belajar, ya. Jadi bukan tandem apa ya bahasanya. Kalau bahasa saya tuh dikotomikan. Artinya kalau misalnya udah kayak apa ya? Kayak silogisme. Oh ya udah akhiratnya bagus, tapi nakal masih jalan kayak gitu ya. Toh pun gini ya, nggak kita niatkan gitu ya, nggak kita niatkan nggak kita niatkan nakal dan juga tetap perintah Allah, saya yakin kok secara naluriah gitu ya, kita pasti akan tetap melakukan dosa, iya atau enggak? Kadang kitanya sih yang suka ngerasa jadi kayak, lah nakal dikit gitu, segala macam. Padahal tanpa kita ngomong, gue mau niat nakal, pun pasti kita punya dosa, teman-teman. Jadi itu ya, ini agak apa ya, nggak kasih jawaban pasti gitu ya, tapi saya pengen teman-teman di sini akhirnya berpikir gitu ya, oh jadi maksudnya tuh gimana deh tuh konsep tawazun. Jadi jangan juga dikaitkan sama adil ya, kayak adil tuh, nih perspektif orang Indonesia juga, adil tuh 50-50, no, adil tuh bukan 50-50, adil tuh sesuai prioritas. Bisa jadi ya, oh ini akhiratnya, ini kalau kita pakai perspektif akhirat dunia ya, akhiratnya 70, dunianya 30. Tapi kayak gitu juga menurut saya nggak apple to apple. Karena sebenarnya ya, antara dunia dan akhirat ini harusnya bukan dikotomikan. Tapi ini adalah aspek yang saling menunjang. Ya, kalau kita pengen akhiratnya bagus, karena kita ngomongnya kalau pengen akhiratnya bagus karena kita ada di dunia saat ini, kita nggak di akhirat gitu ya. Of course kita akan perspektifnya ke depan. Kalau kita perspektifnya ke depan berarti akhiratnya pengen bagus. Ya berarti yang ada hari ini yaitu adalah dunia. Gimana caranya dunia ini ya punya 100%. Kita benar-benar mengoptimalkan dunia ini 100% agar apa? Di akhirat pun 100%. Clear. Jadi bukan ya udah ini, ya udah begini. Enggak. Karena naluriah kita pun pasti kita akan melakukan dosa. Itu udah pasti. Manusia kan tempatnya lupa dan hilaf. Ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini belajar untuk bisa lebih, oh pola pikirnya begini loh, bukan berarti ya adalah nakal-nakal dikit segala macam gitu. Enggak. Gak usah teman-teman. Tanpa teman-teman niatin, pasti kita tuh udah pastilah buat dosa. Yang penting sekarang itu adalah bagaimana meletakkan dunia di tangan dan akhirat di hati, dua-duanya 100%. Full stop tuh. Bukan saya pakai kalimat full stop. Kalau full stop tuh berarti udah titik gitu ya. Karena dua aspek ini bisa menunjang, sama-sama menunjang gitu ya. Sekarang kalau ditanya Nabi Muhammad udah punya jaminan masuk surga, tapi ngapain masih sholat malam-malam? Ngapain masih ngikat perutnya? Ngapain masih dakwah kemana-mana? Ya karena Nabi Muhammad tahu dunia yang ditangani Nabi ini harus dimanfaatkan dan dioptimalkan. Walau alam bismillah. Pas banget udah azan ya teman-teman. Mungkin saya sekalian tutup. Terima kasih. Ya, sama-sama Faisal. Semoga Faisal bisa sharing insight ini ke teman-teman ya. Saya berharap teman-teman yang hadir di sini, ini Masya Allah 14, tapi ini kalau ma'aqadarullah khair gitu ya, ini udah saya yakin 14 orang ini pasti akan memberikan materi ini sharing lagi gitu ya, ke teman-teman yang lainnya gitu ya, dan bukan apa ya bahasanya ya, pasti ada maksud kenapa Allah nentuin 14 orang ini yang hadir gitu ya, dan mudah-mudahan saya juga jadi belajar lagi, teman-teman juga dapat ilmunya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan teman-teman semua gitu ya. Balik lagi saya ini hanya al-fakir gitu ya, masih miskin ilmunya, masih butuh belajar banyak. Terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi, saling silaturahmi, dan feel free untuk sharing, untuk diskusi dan lain segala macamnya. Karena saya senang, saya dapat ilmu juga dari teman-teman semua ini, Masya Allah. Semoga sukses juga untuk Fahrenheit dan juga Fighter.
Dari saya cukupkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insyaallah luar biasa ya teman-teman materi kita pada siang hari ini. Ini materi yang baru sekali teman-teman. Ini fresh sekali dan insya Allah ini tidak akan usang ya di makan zaman gitu ya. Teman-teman bisa membawa materi ini sampai ke perkuliahan gitu. Tadi ya, ini mungkin pentingnya kita menetapkan perspektif gitu ya teman-teman. Jadi ketika Kak Dita tadi membahas terkait dengan pemikiran banyak sekali gitu ya di awal-awal gitu. Pemikiran gitu ya, yang teman-teman akan menemukan banyak singgungan pemikiran gitu ya. Ada yang sesuai dengan Islam, ada yang tidak sesuai, ada yang Islam tapi kemudian kok begini gitu. Ada yang kemudian merasa mewakili Islam tapi kok mengherankan gitu ya. Atau ada yang kemudian liberal sama sekali gitu ya. Nah, ini teman-teman akan menemukan itu, teman-teman. Nah, 14 orang ini insya Allah akan menjadi pemikir-pemikir gitu ya, pemikir-pemikir Islam. Dan tadi kita menemukan gitu ya, benang merah gitu ya. Benang merah dari pentingnya menentukan perspektif gitu ya. Pentingnya menemukan perspektif. Kalau tadi dari Zahwan itu terkait dengan baca buku, tadi Kak Dita juga menekankan gitu ya, menekankan untuk berpikir, untuk punya critical thinking di situ gitu ya. Sehingga apa ya, kita bisa mengevaluasi, nggak ngikut aja. Kata Mark Manson begini gitu. Berarti ustadz gue salah dong gitu. Atau kata Fulan begini, berarti ustadz gue salah gitu. Nah, itu kita perlu critical thinking di situ gitu. Kita perlu menetapkan perspektif. Begitu juga dengan tadi ya. Apa namanya? Tolak ukur kita apa sih gitu ya? Tolak ukur kita apa gitu ya? Ya mungkin itu pentingnya perspektif teman-teman. Kayak kita naik kacamata gitu ya. Kalau kacamata biru ya bakal kelihatannya dunia itu biru gitu. Kalau merah ya merah gitu ya. Nah, ini pentingnya kita punya perspektif gitu. Dan tadi 10 muasofat yang teman-teman pelajari di pondok, nah ternyata itu bukan hanya batas-batas sifat santri gitu ya, tapi itu bagaimana caranya kita untuk menjadi muslim sejati. Insya Allah di sini 14 orang yang kita sama-sama berikhtiar untuk menjadi muslim sejati, kapanpun, dimanapun, entah teman-teman di SMA ataupun masuk perkuliahan, kami berharap gitu ya, kami para alumni berharap alumni-alumni Al-Multazam gitu ya, menjadi para penggerak yang punya kontribusi besar di tengah umat. Begitu teman-teman, silakan mengambil kesimpulannya masing-masing. Dan kalau misalkan ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Kak Dita, tadi ya bisa dikontak gitu ya, dikontak Instagramnya, dikontak Twitternya, WA-nya tadi ada di share ya, WA-nya sudah dicatat apa belum gitu. Nah, silakan dikontak gitu ya. Barangkali ingin diundang menjadi pemateri lagi, nah silakan kontak Kak Dita gitu ya. Oke, ya sebelum kita tutup minta waktunya teman-teman sebentar lagi sebelum kita sholat zuhur ya untuk dokumentasi. Silakan teman-teman on cam, kita mau dokumentasi terlebih dahulu. Yang lagi kondangan silakan on cam dulu ya gitu. Woi, Dapin, kondangan, Pin. Oh, beneran kondangan, Masya Allah. Iya bener tuh. Gak apa-apa, bela-belain materi inilah daripada kondangan juga bengang-bengong kan gak dapet ilmu. Cuma ngeliat Masya Allah, foto-foto lu, Pin. luar biasa. Ayo, yang lain silakan. Itu bener. Faisal, Zahwan, Davin, Udah, sudah Kak. on cam. Yang lain, Udah. hari ini Ilwir, Opti, Udin, Sarah. Ayo, mari on cam. Kita dokumentasi dulu. Yang lain? Oke, ditunggu teman-teman sampai 12.06. Ilwir, Sarah, Udin. Ini Udin yang keberapa ini? Yang pertama bukan? Awaludin. Ayo teman-teman, sudah? Kita mau pergi dia, Sedikit Pin. lagi. 12.0, masih 12.05. Oke. Masih kita tunggu. Ilwir, Sarah, Udin. Ada. Swah. Swah ini dipanggilnya siapa ini?
memang suah gitu. Oke, sudah 12.06. Nah, sudah ya, mungkin Udin berhalangan. Oke, gaya terbaiknya silakan, teman-teman. Saya kasih komando ya. Gaya terbaiknya 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi ya, sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup. Syukran jazakumullah khairan kasiran teman-teman atas kehadirannya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan di lain majelis ilmu atau bahkan di daerah perantauan masing-masing ya. Jangan lupa kontak-kontak kami gitu ya ketika ya sudah keluar dan masuk kampus, jangan lupa kontak alumni-alumni yang ada di sana. Mari kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakillah Kak Maulidita dan teman-teman semuanya. Saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf barangkali ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Makasih Kak. Makasih banyak Kak Dita. Sama-sama. Sukses Ya, semuanya. sama-sama. Izin live ya. Sukses. Taiwan, THX. Izin duluan ya.